Salam selebrasi lokal. Selamat Tribuners, berjumpa lagi dalam selebrasi lokal kali ini bersama saya Ade, dan kita akan menyambut laga besar yang mempertemukan dua tim kebanggaan kita di kancah persepak bolaan Indonesia, dan sebentar lagi akan kita ikuti pertandingannya dalam selebrasi lokal live commentary playoff Liga Champions Asia Bali United versus PSM Makassar. Nah, Sobat Tribuners, kita ini akan menjalani live commentary dan juga akan ada salah satu challenge nih yang bisa Tribuners ikuti, yaitu ada momen legend dan juga salam semangat. Nah, nanti salam-salam yang akan menarik nih nanti akan kita bacakan dan kita pilih untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi stay tune ya, siapa tahu komen kamu menjadi salah satu yang kita pilih nanti untuk mendapatkan hadiah menarik. Nah, mungkin sekarang sudah ada Tribuners yang mengikuti live komentari kita. Mungkin bisa kita sapa nih. Saya baca-baca nih ya di live chat. Ada Alexander Yagami, PSM Makassar, dukunganmu dari supporter PSM Madiun. Waduh, ada ini ya, ada supporternya dari Juku Eja. Terus kita cari lagi nih. Ada komen dari mana lagi nih? Ada Minicraft YGY, insya Allah PSM Makassar menang. Ini kayaknya kebanyakan supporter PSM ya. Mana nih supporter Serdadu Tridatu nih? Belum muncul nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tapi kali ini saya nggak sendiri nih Tribuners, kita akan ada teman-teman kita yang mungkin tadi sudah kelihatan sedikit yang akan menemani saya dalam live commentary ini. Kita langsung sapa aja, ada rekan sejati saya Bli Komang Agus Ruspawan. Halo Bli. Jurnalis Tribun Bali nih yang udah biasa nemenin saya ya. Udah nggak bosan netizen ya? Nggak bosan dong, kan justru juga dengan suasana yang baru nih Bli Mang ya. Gimana perasaannya Bli? Sangat-sangat menyenangkan. Luar biasa. Apalagi di pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu ini Ade. Betul sekali, PSM Makassar versus Bali United ya. Betul. Tapi kita juga kali ini nggak cuma berdua ya Bli Mang ya. Kali ini kita ada narsum lain nih, ada salah satu komentator spesial yaitu ada Coach Wayan Sukodana. Halo Coach. Baik. Iya, ini adalah salah satu pengamat sepak bola juga pelatih dari Perseden Denpasar ya Coach ya. Gimana kabar Coach? Baik. Baik ya. Ada sibuk apa nih belakangan ini? Sementara kita masih ada kegiatan untuk melatih sore-sore di lapangan untuk persiapan tim kompetisi depan. Oke, sibuk sekali ya seperti. Dan satu lagi nih, kita juga ada komentator asing nih yang juga sangat spesial ya Bli Mang ya. Istimewa sekali, datang dari Chile. Ada Bung Oscar Aravena sebagai mantan pemain PSM Makassar ya, dan juga Bali FC. Halo Bung Oscar. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Gimana nih sibuk bolak-balik Bali Chile? Ya, saya datang di sini untuk pelatih anak-anak kecil, pembinaan anak-anak. Sibuk pelatihan juga. Ya, Sekarang sudah menetap di Bali ya? Sudah di Bali saya. Iya. Sudah lama di Bali. Sebagai informasi Ade bahwa Oscar Aravena ini mantan strikernya PSM Makassar. Wadidaw, tajam berarti 2003-2004. Sebagai top skor. Sebagai top skor Bli Mang. Iya, di musim itu dengan 31 gol. Oke, berarti boleh nih nanti saya kira Oscar. Publik Makassar tidak akan pernah lupa dengan sosok Oscar Aravena. Pantes ya komennya udah rame-rame tuh dari tadi. Sudah ditunggu-tunggu oleh khususnya penggemar PSM Makassar. Betul. Dia pernah berduet dengan Christian Gonzalez ya, yang menjadi duet tajam waktu itu bersama El Loco. Oscar dan Gonzalez. Ya. Dan pernah juga memperkuat Bali FC. Jadi FC, ya. Di pertandingan ini sangat spesial bagi Oscar ya. Ya, memang saya Bali pernah. lawan Makassar, Bali lawan Makassar. Sekarang mereka di atas kan. Iya, betul. Bali bagus, PSN juga tahun kemarin jadi juara kan. Jadi lebih mengunggulkan siapa nih? Ya, untuk PSN ya saya merasa. Oh, lebih ke PSM ya. Sematan Tribuners nih. Dan Coach Gudano juga. Coach Gudano juga sudah sering melawan PSM dulu ya. Karena beliau pernah memperkuat Gelora Dewata, kemudian Perseden Denpasar, kemudian Bali FC dan Mitra Kukar, dan juga Delta Sidoarjo. Ya, kebetulan pernah jadi lawan juga. Wadidaw. Jadi pernah lawan juga Oscar ya. Pernah juga satu tim ya. Pernah satu tim. Ya.
pernah jadi lawan juga. Bukan hanya sekedar lawan, tapi pernah berkelahi juga. Orangnya keras mainnya kan, jadi kita jangan panas duluan. Karena posisinya kebetulan ada stopper dengan striker. Belakang ketemu depan. Oke, gimana nih pertemuan Bali United versus PSM Makassar nih? Karena kan Bali United juga kemarin pernah menjuarai dua Liga 1 berturut-turut ya Coach ya. Pernah di 2019 dan 2021-2022. Sementara PSM Makassar nih baru saja menang ya Blimang ya. Juara Liga 1 ya musim 2022-2023. Betul. Setelah sekian lama tidak juara, baru dia juara Liga 1. Gimana tuh persaingannya nih? Kalau Coach Wayan gimana kira-kira melihat PSM Bali United saat ini? Dan persiapan menghadapi musim baru ini. Kalau untuk spesial menghadapi pertandingan untuk playoff Liga Champions ini, dari info yang saya dapat, Bali United mempersiapkan dirinya lebih awal. Iya. Mungkin di pertengahan bulan Mei. Ya kalau nggak salah 15 Mei. 15 Mei artinya Bali United punya persiapan yang cukup hampir 3 minggu lebih. Iya. Untuk tim yang mempersiapkan suatu event mungkin idealnya 1 bulan. Tapi Bali United 3 minggu saya rasa cukup ya. Mungkin di situ dia bisa bagi 3 minggu. Jadi minggu pertama mungkin kebugaran pemain, mengembalikan kebugaran pemain. Kemudian di minggu kedua meningkatkan kondisi fisiknya. Kemudian di minggu ketiga itu dia mulai ada game internal, kemudian uji coba. Nah, itu persiapannya saya rasa Bali United saya rasa cukup. Dan untuk Bali United sempat melakukan uji coba melawan Persebaya, meskipun hasilnya minus. Ya, kalau uji coba itu saya rasa bukan patokan. Itu hanya melihat kondisi pemain. Kan tidak mungkin memainkan tim yang dipersiapkan betul untuk menghadapi pertandingan ini. Tentu akan ada resiko yang akan diambil di sana. Artinya kekalahan 3-1 lawan Persebaya tidaklah terlalu penting. Saya rasa itu untuk hanya uji coba, melihat perkembangan pemain sejauh mana perkembangan tim selama 3 minggu untuk persiapan pertandingan ini. Kalau menurut Bung Oscar gimana kansnya kedua tim? Ya, untuk saya bilang Wayan, saya lihat juga Bali lebih awal daripada PSM. Tapi PSM tidak tahu sekarang kompak atau bagaimana dari tahun yang lalu kan. Banyak berubah atau tidak. Saya pikir ini waktunya tidak cukup untuk pertandingan hari ini. Iya, betul. Nanti saya lihat bagaimana strategi dari Tabares. Karena cuma 5 hari latihan. Itu yang saya mau lihat di dalam lapangan nanti. Ya, itu yang saya bilang tadi, ideal memang 1 bulan. Tapi dengan waktu hanya 5 hari untuk PSM, saya rasa sangat tidak ideal. Ya, tapi mungkin PSM punya pelatih yang berkualitas di sana, punya bisa memotivasi pemain muda karena mereka banyak pemain mudanya juga. PSM sendiri baru memulai latihan itu 1 Juni. Dan saat latihan perdana masih ada beberapa pemain yang belum bergabung. Artinya memang kalau dari lihat persiapan memang kurang ideal. Sangat kurang ideal. Tapi kan di satu sisi bahwa pemain-pemain PSM ini tidak banyak berubah. Hanya pemain asing yang nambah 2 orang, kemudian 1 pemain lokal ya Rizky Pelu. Kira-kira ini berpengaruh nggak, Coach? Saya rasa untuk persiapan tentu yang diuntungkan di sini Bali United. Tapi karena lebih awal dia. Karena persiapan lebih panjang. Jadi dia sudah kebugaran mungkin lebih bagus dibandingkan PSM. Tapi PSM juga pasti sudah memikirkan hal itu. Jadi dia dia punya pelatih berkualitas, punya pemain muda yang punya semangat juang yang tinggi. Dilihat dari flashback kita di kompetisi yang terakhir, semua punya pemain yang agresif. Ya, itu yang saya rasa itu keuntungan dari PSM walaupun persiapan PSM tidak ideal. Ya, jadi kita tidak tahu apakah kondisi tim PSM ini untuk menghadapi Bali United yang di kandangnya sendiri sama seperti yang kompetisi yang terakhir dia jalankan itu. Kalau Oscar sendiri melihat pemain-pemain PSM sekarang dan yang tampil sangat luar biasa musim lalu seperti apa? Ya, mereka materi pemain muda-muda kan. Jadi cukup bagus untuk liga. Prestasinya sudah top kan. Juara mereka. Peran seorang Bernardo Tavares sebagai pelatih? Ya, memang dia pelatihnya bagus dari Eropa kan. Komunikasi juga di dalam lapangan sama anak-anak. Orangnya dekat, orangnya detail. Jadi anak-anak percaya sama pelatih. Itu utamanya kan. Kalau memang anak-anak percaya ikuti ya, apalagi
instruksi di dalam lapangan mereka lakukan ya. Ya kalau Bisa kita jadi lihat, juara seperti tahun Iya, kemarin. betul. kalau kita lihat dari prestasi atau hasil musim lalu, PSM juara Liga 1. Sementara Bali United sendiri di posisi kelima. Iya. Kira-kira apakah ini bisa menjadi salah satu faktor Saya penentu lihat di laga kemarin ini? Bali United banyak ya pertama main di Jogja kan. Iya, main di Iya. Jogja di luar kandang. Bukan main di kandang sendiri. Iya. Jadi juga itu Berpengaruh. Oke, iya berpengaruh ya. karena PSM main di Makassar terus. Iya. Tuan rumah terus, supporter semua. Keunggulan bagi PSM Ya, berarti ya untuk kalau musim Bali ini. kita. Kalau Bali main di kandang sendiri saya pikir juga Kemungkinan, iya. kemungkinan Bersaing bisa. ya. Iya, bisa. Iya, Pak. Jadi Jadi yang pasti ini pertemuan dua juara ya. Ya, ini dua juara. Dan kira-kira nanti tensi pertandingan seperti apa? Awalnya kita mau lihat bagaimana kan. Awalnya kita Yap. lihat bagaimana situasi. Susunan line up-nya. Iya. Oke, kalau gitu kita akan bahas ini line Yep, up. line up-nya. Starting 11 kira-kira siapa yang akan diturunkan oleh Bali United dan PSM PSM Makassar Makassar, ya. di laga yang sangat krusial ini. Jadi ini laga penentuan bagi Bali United dan PSM Makassar untuk Yap. menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia. Iya. Ya, akan ada 2 pertandingan ya. Ya. Jadi leg pertama di Stadion Dipta Ya. pada malam hari ini tanggal 6 Juni. Dan 2023. leg kedua nanti pada tanggal 10 Juni di Stadion Gelora B.J. Habibie. Iya, Parepare di kandang PSM. Berarti, Ya. berarti bentuknya kandang-tandang ya? Iya, bentuknya? kandang-tandang. Home away. Iya, home Home away. away. Ya, ini Ini coach, final pertama ini. ini leg pertama. Live pertama. Ya, ini susunan pemain yang diturunkan di Bali United seperti biasa masih 4-3-3. Nanti yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Iya. Di posisi kiper ada Aldilson Maringa, kiper baru langsung diturunkan. Kemudian di belakang bek kanan Nopri Setiawan, bek kiri Ricky Fajrin, bek tengah Kadek Arel dan Haudi Abdillah. Kemudian di gelandang ada Bronori, Eber Besa dan Sidik Saimima. Kemudian di depan ada trio Irfan Jaya, Fripat Embarga dan Ilija Spaso Jepik. Coach Wayan gimana melihat formasi yang diturunkan oleh Coach Teko di laga ini? Melihat formasi yang diturunkan Coach Teko untuk malam ini, sepertinya tidak ada perubahan Ya. dari 2 musim yang terakhir. Yap. Ya, hanya ada 1-2 pemain yang ada pertukaran di sana, adanya kiper Adilson. Maringa, Ya. Adilson perginya Nadio, Nadio. diganti dengan Maringa. Kemudian di center back di situ Haudi lokal, Ya. ya yang biasanya pemain asing. Ya. Kemudian yang terjadi kejutan malam ini Mengejutkan ya. justru dimainkannya Kade Arel. Kade Iya. Arel. Ya, Tapi Ya, saya lihat juga belakangnya lokal semua. Lokal semua. Lokal semua. Sampai tengah kan. Iya. Mungkin ini ada faktor juga ya. Ada faktor. Ya, Local karena pride. mungkin karena ada kipernya asing. Oh iya, betul. ya yang itu yang saya bilang tadi, Kade Kade Arel Arel itu? ini kan Mantan usia muda. Iya. muda. Ya masih muda, kemudian pengalaman juga Pernah. jam sama terbang belum Oke. mengikuti penuh kompetisi sebelumnya. Tapi saya rasa ini yang bagus menurut saya, berani menurunkan pemain lokal muda. Iya, Ya, betul. Ya, ini yang harus berani ada perubahan di dalam Bali United. Ya, Betul. karena pemain-pemain muda ini pasti punya spirit bertanding spirit, yang sangat luar biasa. Iya. Ya, tapi ini- Kita harapkan dengan tampilnya Kade Arel ini mewakili pemain lokal, Lokal Bali dan, khususnya ya, lokal Bali khususnya, dan tampilan hari ini mudah-mudahan tidak mengecewakan Ya. dan sesuai harapan kita semua. Ya, ya. Ya. Ya, jadi di lini belakang Bali United di laga malam ini semua pemain lokal. Ya. Karena 2 pemain asing yang akan direkrut belum bergabung ya. Belum. Ya, satu dari Thailand dan satu dari Belanda. Ya. Nah, itu belum bergabung sehingga memainkan pemain lokal semua di Ya. lini belakang. Ya. Dan tapi yang mengejutkan memang Kadek Arel ya. Iya, Kade Ya, Arel. semoga ini menjadi Berani Teko. berani Teko. Berani. Iya. Padahal sebelumnya dia Sebelumnya identik dengan dia- pemain tua ya, ya, itu. pemain senior ya. Biasanya dia senang sama pemain sudah Sudah uzur. jadi. Udah pengalaman ya. Iya. istilahnya. Oke, gimana Kalau kalau- lini tengah gimana, Gus? Mungkin yang malam ini yang perlu kita benar-benar perhatikan justru di lini tengah. Ya. Yap. Ya, di situ ada 2 pemain asing dari Bali United yang kita tahu Braunuri tidak pernah tergantikan, kemudian Eber Besa di sana, ditambah sama Saimima akan bertempur di sana dengan pemain mudanya Ya. PSM. Ya, betul. Cuman
Bali United dari line up yang dan formasi seperti ini dari 3 musim terakhir tidak pernah tergantikan. Ya, mungkin akan mudah dibaca sama PSM ya. karena di dalam berkompetisi pun mereka sudah ketemu dengan formasi yang sama. Ya, bagaimana permainannya Eber Besa, Bro Nuri, kemudian di depan Spaso seperti apa. Ganti pemain juga sama? Ya, ganti pemain pun sudah tahu situasinya. Siapa yang akan diganti. Oh, nanti akan diganti ini yang masuk. Nah, itu yang mungkin sudah dibaca ya. Mudah dibaca sama Tavares. Ini bisa menjadi satu titik lemah bagi mungkin Bali ya, tapi ada kelebihan juga dengan memainkan pemain yang sama setiap pertandingan. Mereka akan menjadi padu dan mengerti karakter satu sama lainnya. Oh, si Besa sukanya seperti ini. Spaso suka seperti ini. Tripat senangnya lari. Jadi mereka jadi paham sama dia. Cuma sekarang itu pun akan menjadi titik lemah. Karena akan terbaca oleh tim lawan. Nah, itu yang menjadi plus dan minus dari Bali United dengan formasi yang sama seperti sebelumnya. Kalau Oscar melihat lini depan Bali United sendiri dengan masih mengandalkan Pripat, Spaso dan Irfan Jaya. Ya memang mereka cepat di samping-samping kan. Penyerang sayap cepat. Ya, kalau Spaso ya target man dia. Target man ya. Ya, semua udah tahu Spaso bagaimana kan. Dia juga punya naluri gol tinggi kan. Kalau ada bola-bola di situ, pum. Bisa jadi masuk kan. Bagus, cukup bagus. Mungkin secara skill tidak terlalu menonjol tapi finishingnya juga bagus dia ya. Selalu ada orangnya. Selalu ada ya. Selalu ada. Tepat di saat yang bolanya di yang depan. mentah-mentah di situ orangnya naluri dia. Mungkin keberuntungannya Spaso. Tapi kita lihat pemain belakang yang akan dihadapi Spaso pemain muda semua. Ya, sedangkan kita tahu Spaso mungkin sudah berumur dan karakter permainan sudah dikenal. Apakah Spaso bisa bermain tapi militan juga. Spaso juga lokal. Oke, kita berlanjut dulu nih ke line up-nya PSM Makassar. Ke PSM sekarang, seperti apa nih? Bernardo Tavares menurunkan pemainnya dengan formasi 3-4-3. Ini Tavares ini sering berubah-berubah formasinya, emang dia banyak strategi emang dia. Dan pemainnya juga sering berubah-berubah. Di kiper Reza Arya Pratama masih jadi kiper utama, kemudian di belakang ada Kike Linares Fernandes, pemain baru asal Filipina yang langsung diturunkan. Kemudian ada Safruddin Tahar dan Erwin Gutawa. Kemudian di tengah M. Arfan, Akbar Tanjung, Wiljan Pluim, Kenzo Nambu. Kemudian di depan ada Yancho Sayuri, Yakob Sayuri, si kembar ini jadi pemain andalan. Kemudian sebagai strikernya Everton Naskimento. Oscar, gimana melihat formasi PSM? Ya memang ini dia mulai begitu. Nanti dia berubah di dalam lapangan. Jadi biasanya begitu. Skemanya tidak baku gitu ya. Iya, itu pemainnya bermain dinamis ya. Makanya dia dekat sama anak-anak kan. Interupsi di waktu latihan karena mungkin 15 menit yang sudah pertandingan pasti berubah lagi. Itu yang sukses dia kan. Yang menarik dari PSM Makassar ini Yuran Fernandes Coach Wayan tidak masuk dalam line up. Apakah ini berpengaruh ini? Tentu saja ini ada pengaruh karena Yuran adalah andalan di lini belakang dari PSM di musim kompetisi yang dia juarai tahun kemarin. Dengan tidak bermainnya Yuran pasti akan ada skema yang berubah. Apalagi ada pemain baru. Pemain baru yang hanya bergabung dalam waktu 5 hari. Apakah pemain belakang ini bisa nyetel, kemudian mengerti satu sama lainnya, itu akan jadi bagus. Tapi kalau ada kondisi fisik yang turun, kemudian konsentrasinya, itu akan jadi masalah. Jadi kita belum tahu apakah mereka sudah padu di lini belakang, terutama untuk PSM, karena akan bertemu dengan Spaso yang striker pengalaman. Itu yang akan menjadi perjudian dari Tavares, dengan tidak memainkan Yuran. Tapi yang lebih tahu kondisi pemain tentu pelatih. Ya, saya rasa sudah diperhitungkan semua sama Tavares. Ya, ini menarik ya, Yuran dicadangkan ya pada pemain andalan dari PSM Makassar, tapi kabarnya kemungkinan karena dia telah bergabung dalam persiapan, baru bergabung 2 hari yang lalu, sehingga di laga ini disimpan di bangku cadangan ya. Oke.
Ini sebentar lagi pertandingan akan dimulai ya, dan kita akan mengikuti sebentar lagi. Tapi sebelum kita panas-panasan menonton live commentary di babak PSM babak pertama ya, PSM Makassar versus Bali United, aku mau ngasih tahu nih buat Tribuners, kita bisa mengikuti challenge Momen Legend Selebrasi Lokal dan Salam Semangat tuh. Nanti kalian bisa ngikutin di Instagramnya @tribunnews dan @akulokalaku-bangga. Aku ulangi lagi sekali ya, kita bisa mengikuti Momen Legend Selebrasi Lokal dan Salam Semangat di @tribunnews dan @akulokalaku-bangga. Nanti kalian bisa komen di sana dan nanti akan kita baca ini sama Coach Wayan dan Bung Oscar. Nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, sebelumnya ini kita langsung aja ya ke pertandingan nih. Nanti segala prediksi kita langsung aja deh, kita langsung tonton. Nah, ayo kita ikuti sekarang. Ya, Tribuners, tadi pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar sudah dimulai. Sudah dimulai. Kick off sudah dilakukan oleh wasit, dan Bali United memakai jersey kebesarannya itu merah-merah, sementara PSM sebagai tim tamu memakai formasi jersey berwarna putih-putih. Ya, kesesuaian kira-kira seperti apa babak pertama nanti akan berjalan ini? Apakah Bali United akan langsung menyerang untuk bisa mengejar gol kemenangan? Saya rasa untuk di 5 menit pertama mungkin kedua tim masih saling membaca situasi permainan seperti apa. Pemain belakangnya Bali United di tengah, kemudian sampai di depan. Begitu juga PSM. Dia akan melihat situasi dalam waktu 5 menit di awal. Apakah Bali United langsung agresivitas untuk attacking atau bermain ball possession yang seperti kita lihat. Dan begitu juga dengan persiapan yang hanya singkat 5 hari, apakah PSM agresif seperti biasanya atau dia hanya menunggu. Nah, itu yang kita masih lihat dalam pertandingan di 15 menit awal. Ya, kayaknya Bali United langsung menyerang ini, Coach. Sudah mendapat sepak pojok. Kalau PSM saya pikir ya tunggu dulu. Masih menunggu masih menunggu aksinya tadi. Karena ini juga di kandangnya Bali United ya. Ya, itu beda kan, jauh beda. Tentu Bali United sebagai tim tuan rumah berusaha sama supporter juga. Iya, di depan supporter pula. Semangat lagi dia. Dan Bali United dia pikir sekarang harus mencetak gol. Karena ini dia bermain di kandang. Karena besok di away situasi akan berubah. Tentu PSM akan bermain attacking, itu sudah pasti. Karena ingin memenangkan pertandingan. Itu yang kita lihat, apakah PSM bisa meredam serangan Bali United di pertandingan hari ini atau sebaliknya. Nah, itu yang kita akan lihat. Ya, tentunya Coach Teko menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung menekan dari awal ya, Coach ya. Dengan mengandalkan Eberbesa tentunya sebagai playmaker. Kalau Coach Wayan melihat performa Eberbesa seperti apa? Eberbesa dilihat dari kompetisi terakhir belum menunjukkan performa yang waktu dia juara. Waktu musim sebelumnya ya. Waktu musim sebelumnya sangat dominan. Baik umpannya, kemudian penguasaan bolanya sangat susah direbut. Tapi kemarin mungkin sudah terbaca permainan. Selalu ada, setiap Eberbesa pegang bola, selalu ada lawan yang datang mengganggu pergerakan dari Eberbesa. Oh, itu hampir saja. Dan ingat, sekarang PSM punya pemain muda yang punya performa lagi naik. Iya, betul. Dan dipanggil timnas. Saudara kembar Yakob dan Yance. Nah, itu harus diwaspadai karena dia punya kecepatan menyerang dan bertahannya sangat sangat bagus. Dan naluri golnya juga luar biasa. Dan sekarang menjadi andalan dari Tavares dan dimainkan di depan dua-duanya. Ini yang harus sebelumnya diwaspadai. Yance Sayuri kan bermain di back ya. Di back, tahun kemarin di back ya. Ini yang harus diwaspadai dari Bali United. Tavares ini, Oscar, apakah sepakat bahwa memang dia pelatih yang pintar ya? Dan dia tidak terpaku pada satu pola dan pemain. Dia punya strategi lain yang ada di Indonesia sekarang kan. Dan dia memakai 3 back kecenderungannya, tidak pakai 4 back seperti biasanya kebanyakan tim Indonesia ya. Kalau biasaan di sini 4 di belakang kan, dia langsung 3 kan. Jadi harus itu dari latihan saya pikir. Kalau dia memang lakukan bagus di latihan kelihatan di lapangan sekarang. Dan dia percaya kepada pemain-pemain muda ya. Percaya dia, berani kan? Berani.
dia berani ambil ala-ala muda kan. Dan tenaga cepat. Ya, dengan pemain-pemain muda itu bisa menjadi juara kan. Ya. Muncul pemain-pemain bintang baru Ya. dipanggil timnas Indonesia. Ya benar. Luar biasa nih Bernardo Tavares. Ini sudah lihat di 5 menit pertama. Yep. Sepertinya PSM bermain menunggu. Menunggu ya. Dia tidak high pressure, dia menunggu di daerah pertahanan sendiri, menunggu Bali United masuk dan melakukan counter. Tapi masih belum kelihatan juga Strateginya strateginya belum. Strateginya belum, ya. Mereka masih Tapi sudah terasa panas sekali nih. Ya. 5 menit pertama. awalnya begitu kan, mau bola, mau Iya. Sudah keras ya. Iya, sudah keras. Dan kita tahu PSM adalah tim yang keras. Tapi karakter pemain di sana karakter, memang ya. keras. Ya. Tapi ya, Sebagai mantan pemain PSM. Apakah memang keras? banyak makan coto di sana. Makanya jangan contoh. Ada pengaruhnya ternyata. PSM punya Everton ya sebagai striker ya. Ya. Dia sebenarnya punya striker baru, Adilson Silva dari Ya. Portugal, tapi di laga ini belum diturunkan. Ya. Hanya duduk di bangku cadangan. Artinya PSM kali ini tidak menurunkan 2 striker asing sekaligus ya. Iya. Hanya tetap menurunkan Everton. Ya mungkin dijadikan senjata terakhir di saat ketinggalan, Mungkin. jadi super sub. Hmm. Tapi kalau dia masih belum ada kebobolan, saya rasa dia masih tetap mempertahankan formasi yang sekarang dia jalankan ini. Iya. Nah, kemungkinan di babak 1 ini ada kebobolan nggak? Siapa yang yang cetak kebobolan gol? dulu, Lan? Karena melihat 5 menit di awal, Yap. masih ini belum. PSM sepertinya menunggu. Ya. Ya. Oke. Kita belum lihat agresivitas Sudah kartu dari Bali United. Iya. Agresivitasnya sepertinya terkunci Ya. karena mengandalkan wing. Wing Oke. Ya, Privat sama Irfan Jaya. sama Irfan Jaya. Sepertinya sudah terkunci di sana. Nah, itu yang bola untuk Spaso Ya. tidak ada Mandek supply. Oke. Sepertinya saya lihat belum ada main dari Di tengah. lini pemain keluar. Atau Ya. kaki ke Biasanya dia kaki andalan belum ada selalu, kan, masih bola selalu berkutat masih di tengah Ya. di 5 menit awal. Iya. Ya. Oke. Dan selama ini Bali United kan mengandalkan penyerang Mengandalkan sayap. kan? sayap, Ya. sayap. Ini kayaknya sudah dibaca Kita lihat oleh nanti. Tavares. Iya. Di saat performa Spaso turun, Hmm. di situ pasti akan ada perubahan. Si Spaso keluar, Pripat di sana, baru masuk si Yabes biasanya Yabes atau untuk Rahmat menambah Arjuna. kecepatan pemain. Iya. Nah itu kita lihat nanti. Iya, iya. PSM menarik ini juga. baru main tenang mereka kan. Main tenang ya. Ya tunggu lihat kan. Jadi dia menunggu main Ya, zona marking ya. menunggu. Ya. Lihat, Serang balik. dari Lihat. formasi 4-3-3 di saat dia defend berubah menjadi 4-4-2. Ya. Iya. 4-4-2. Jadi back sama sayap double ngunci jadi double di sana dia. Iya, Itu iya. yang bikin pergerakan Pripat agak susah. Iya, iya. Kayaknya Pripat mendapat perhatian khusus juga dari Karena PSM. ketemu 2 lawan di Iya, sana. Iya. Itu back baru. Ya, menarik ya bahwa back baru langsung diturunkan Kiko. Ya, ini Linares. yang juga terjadi kejutan, Iya. berani memainkan pemain baru yang baru datang. Baru datang Iya. ya. Belum pernah main di Indonesia. Belum pernah main di Belum, Indonesia. adaptasinya Merasakan belum, merasa semua persiapan belum juga. tahu dia kan. Persiapan juga cuma 5 hari, Iya, 5 hari. belum dipotong dia harus kedatangan kembali. Bahasanya juga Belum nyambung ya. belum nyambung Chemistry-nya sama ya, anak-anak belum. kan. Iya. Itu yang berani itu pelatihnya Tavares kan. Iya. Mungkin bagi Tavares ini uji coba. Dicoba. Saya rasa dia tidak ada beban. Iya, betul. Selagi Tapi- menunggu laga kandangnya PSM kan, Ya, mungkin mungkin menurutnya. dia all out-nya di pertandingan kedua. Iya. Iya. Hmm. Ya bagi PSM hasil seri sudah luar biasa di, Iya. di laga Iya. pertama Luar ini. biasa. Sudah menjadi modal bagi dia kan. Tinggal dia nanti maksimalkan di laga kandang Iya. untuk meraih kemenangan. Nah, Bali United ini mau tidak mau harus menang di laga Dia harus memenangkan pertandingan. pertandingan malam ini. Wah, Ya, pertandingannya. Tribuners ya pertandingan sudah berjalan 8 menit. Kedudukan masih imbang 0-0. 0-0. Ya, saat ini Bali United mencoba untuk menyerang, sementara PSM masih lebih banyak bertahan, menunggu di lini belakang, sembari mengandalkan serang balik. Belum ada serangan berbahaya sejauh ini.
Jadi masih berkutat di lapangan tengah, Ya. masih saling menunggu. Kita sudah lihat di 10 menit awal sudah mulai kelihatan ada permainan keras. Iya. Keras ya. Keras saya rasa di Agresif sini. dua-duanya. Tensi akan terus akan berubah. Iya, iya. Ya. Oke. Berbeda Dan sudah mulai terpancing. karakter dari Eber Besa suka memancing. Iya, suka mancing ya. Ya. Tapi kelemahan dia di saat dia memancing dia juga ikut emosi sendiri. Terpancing Iya. juga. Ini yang harus dia benar-benar Dia Harus suka kontrol memancing. dia. ya. Memancing diri sendiri juga. Dia terpancing. karena yang di saat dia menang unggul dia bikin situasi memancing mungkin dia akan lebih rileks. Iya, betul. Tapi di saat ketinggalan maupun seri belum ada gol, Bebannya ya. dia bikin seperti itu, dia akan bumerang buat dia Bumerang, sendiri. Oscar Arapena sebagai pengalaman sebagai pemain itu mungkin sering mendapat istilahnya provokasi atau dipancing oleh lawan itu, gimana situasi saat seperti itu di lapangan? Ya kita juga pancing untuk biar mereka Emosi juga. emosi juga. Pancing kan. balik berarti ya. Ya. Berarti serangan mental tuh Ya. dilawan serangan mental. Tapi ya? kita harus kuat mentalnya kan. Iya, betul. Harus. Tidak boleh kita jadi emosi terus. Iya, kan. iya. Karena teman-teman atau anak-anak yang satu tim sama kita juga ikut. Iya, terpancingnya dia. Ya, terpancingnya dia. Ya, dan saya juga mengalami sebagai pemain belakang. Yap. Justru kelemahan saya menjaga seorang striker yang lemah gemulai, yang kalem, yang tidak mau keras. Iya. Artinya kalau saya keras sama lawan, dia terpancing, saya akan lebih termotivasi. Tapi kalau sekarang seperti Widodo, Ya, dia Widodo tidak banyak Putra. bicara, Ya. dia Kalau- kalem. Saya jadi sungkan untuk mau itu yang menjadi iya, kelemahan. iya. Saya suka pemain yang strikernya galak, dia Galak. berantem, Yang ingin nakal, membalas. yang nakal gitu. Ya. Ya. Jadi saya lebih termotivasi Dan untuk tidak jaga lagi. sulit. Pengalaman menjaga Oscar dulu gimana? Sama, saya keras. Pernah ribut berkelahi, dia pukul saya. Dan saya itu jadi motivasi buat saya. Harus Memang waktu dipancing itu sama saya balas. Ya. Ya. Nggak karena tadi dia keras. Memang dia keras. Jadi kita tapi dia nanya kan di dalam lapangan, habis lapangan ya kita teman. Ya, sudah biasa 90 ya. di menit lapangan. Ya. di lapangan lawan, setelah itu di luar lapangan Ya, teman lagi kan. ya benar. Seru nih di studio juga ya. Yang penting nggak ada dendam ya. Iya, 90 menit lawan, Iya. setelah itu kawan. Iya, betul. Sudah jalan 12 menit ya, Blimang ya. Ya udah 12 menit masih 0-0. Yap. Udah kartu kuning ini. Sudah 2 kartu kuning. 2 kartu kuning. Satu untuk Bali United, satu untuk PSM, Kitsu Nambu. Ini Ya. emang tensinya kayaknya udah mulai Coach ya. Enggak, saya lihat anak-anak dari Bali United lebih cepat daripada ya anak-anak PSM. PSM. Makanya mereka terlambat, 2 kali terlambat. Oh, Tidak ambil bola jadi ambil kakinya. iya. Dan memang yang Bali United karakter dari Howdy ini kadang-kadang dia keras, tapi kadang-kadang masih tanpa perhitungan. Nah, Kapan dia saatnya harus sliding atau ambil orang, dia tidak pikirkan, tidak perlu. Jangan harusnya sembarang tidak usah. aja, kan? Ya, dia hanya rugi buat dia kartu kuning. Ya, Ya, sering dapat Nanti kartu kuning. berisiko ini baru di menit awal, Sudah dapat kartu kuning. nanti berisiko di saat memasuki menit-menit terakhir. Iya. Ya kalau pemain asingnya PSM bisa memancing lagi Ya. untuk dia emosi, itu Ya. yang akan menjadi Ya, resiko. betul. Ya memang ini mungkin menjadi satu titik kelemahan dari Ya. Audi ya. Ya, Dia mudah terpancing dan kurang perhitungan ya sehingga ini dalam yang- pertandingan sering sekali mendapat kartu kuning bahkan kartu merah ya. Ya, Dan ini sekarang posisinya dia sudah harus hati-hati kan. hati-hati karena Harus posisi dia di Tidak bisa center lagi back. main tidak marking. lagi sudah tidak berani Tidak lagi bisa untuk berani bermain lagi. keras. Ya, marking ya. Ya, udah karena berisiko. Ya, ya. Tentu merugikan bagi Merugikan Bali karena United. dia tidak akan leluasa. Ya, di Ya. menit awal sudah dapat kartu kuning Ya, ya. Padahal iya. itu pelanggaran tidak terlalu Tidak penting. perlu, tidak Ya. perlu. apalagi di tengah lapangan, lapangan, ya. bukan di dekat Di arah kota penalti. Iya, kota penalti. Nah, itu yang dibilang coach tadi, kurang Masih perhitungan. emosi anak-anak, masih saya lihat emosi. kan. Ya, masih kurang perhitungan. Belum main simple yang biasa. Hmm. Belum kelihatan, ini lihat ribut di tengah. Iya, iya. Lihat bola masih di tengah terus, ketemu terus pemain di tengah sama di tengah. Mereka Lipat mau- jarang mendapat bola daerah dia. Iya. Ya, privat ya. Ya. Mau cepat ke depan mereka, buru-buru mainnya. Terlalu buru-buru Bali Terlalu United buru-buru. menyerang ya. Iya. Mengalirkan Lihat. bola ya. Lihat ini crossing. Ya.
Tapi yang diuntungkan di sini tentu Bali United yang punya persiapan lebih banyak. Itu yang menjadi modal Bali United untuk pertandingan malam ini. Tapi belum kelihatan strategi atau pas kaki ke kaki belum ada. Belum kelihatan ya. Cuma ambil bola langsung ke depan. Ya. Artinya mainnya belum terskema ini. Belum. Gagal lagi tuh gol tuh ya. Ini Bali United dapat lagi sepak pojok kedua. Ya dari Eberbesa. Ya. Lihat, setiap bola Bali United selalu ada. Ya seperti biasa crossing. Ya, Gol. Gol. Gol untuk Bali United. Gol untuk Bali United. Ya, Tribuners. Seputar Tribun Bali, gol bagi Bali United di menit ke-15 dari Irfan Jaya. Memanfaatkan umpan crossing tadi dari Eberbesa yang berawal dari sepak pojok. Coach Wayan dan Oscar, gimana melihat gol Bali United di babak pertama ini, menit ke-15? Itu kelebihan dari Eberbesa di sini karena penjagaan dari Eberbesa lepas untuk bisa memberikan bola crossing. Terjadi jatuh tepat di posisi dari Irfan Jaya dan tidak ada yang mengawal. Artinya pemain belakang PSM benar-benar berisiko tinggi dengan memainkan pemain baru dan persiapan yang sangat minim. Betul. Tapi saya juga lihat anak-anak Makassar belum punya bola, sudah naik ke depan. 3 orang kosong di belakang. Makanya pemain Bali United ada 3 di belakang. Karena ini arah pojok dulu kan. Habis dari corner langsung up. Belum punya bola. Padahal Bali United masih pegang bola. Masih pegang bola, anak-anak sudah naik. Itulah yang seperti itu dibutuhkan komunikasi yang tinggi. Tapi untuk saya kiper. Kiper ya. Utamanya dari belakang. Jangan naik dulu di sini dulu. Dan peran karena belum kuasai back bola. juga sebenarnya harusnya kan. Bolanya belum dipegang sama Itu yang saya bilang komunikasi dengan pemain baru ini. Ini yang saya bilang benar-benar harus ada komunikasi yang tinggi pemain belakang. Nanti kalau memang kita dari pelatih itu sih bola lempar bang kita up tapi apalagi 3 orang kosong. Anak-anak udah naik ya. Itu yang saya bilang, makanya dengan memainkan pemain baru ini resiko yang diambil pasti akan ada. Ya, jadi gol Bali United di menit ke-15 dari Irfan Jaya berawal dari sepak pojok Eberbesa, kemudian bola dihalau oleh pemain PSM, keluar, kemudian didapat oleh Nofri Setiawan umpan lagi kepada Eberbesa di sisi kanan, kemudian Eberbesa yang tidak terkawal dengan leluasa melepaskan umpan crossing ke kotak penalti, dan seperti yang dibilang Oscar tadi bahwa Irfan Jaya dan ada 2 pemain Bali United di sana yang tidak terkawal. Spaso kalau nggak salah sama satu lagi. Karena pemain-pemain PSM sudah naik ya. Sudah naik. Tanpa bola sehingga leluasa Irfan Jaya tadi mencetak gol dari jarak dekat. Dan saat ini Bali United unggul 1-0 atas PSM Makassar. Sekarang untuk saya jadi pribadi pelatih, saya pikir untuk momen untuk Bali United ambil bola, kasih bola biar anak-anak Makassar capek. Kuasai bola dulu, momen-momen kapan bisa naik, kapan bisa kita kontrol bola. Kontrol bola. Mainkan tempo ya. Tidak agresif lagi untuk menambah gol. Sudah dapat gol. Tidak perlu agresif Tidak perlu lagi kan, tinggal cari main momen dulu. Cari momen untuk cetak gol tambahan. Untuk bisa tambah lagi. Ini yang kita lihat di pertandingan ini kelihatan sekali agresivitas dari PSM tidak kelihatan. Dia dengan mudah dalam waktu 15 menit sudah kemasukan. Biasanya di kompetisi yang kemarin sangat sulit untuk mencetak gol ke gawang PSM. Nah, inilah yang pentingnya persiapan tim menghadapi babak seperti ini. Ini tidak bisa dibohongi. Lihat sekarang anak-anak Bali United main, simple aja kan? Karena tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang menjaga lagi. Tidak yang ketat ya, penjagaannya kurang ketat ya. Pressure-nya kurang ketat ya. Mungkin juga faktor fisik, Oscar. Baru ketemu mereka kan? Iya, baru berkumpul lagi, baru berlatih lagi. Belum ada fisik, belum. Padahal head to head 5 pertemuan terakhir PSM selalu menang ya Blimang ya. PSM tidak pernah kalah dari Bali United di 5 pertemuan terakhirnya ya. Jadi musim lalu, jangan salah juga musim lalu, Coach, Bali United unggul 2-0 di babak pertama, tapi di babak kedua bisa dibalas 2-2 oleh PSM. Tapi ini juga perlu diwaspadai juga di PSM. Itu yang saya bilang. Kalau kenapa PSM bisa kuat?
yang kemarin dan sebelumnya karena persiapan yang sangat matang. Ada recovery untuk latihan yang panjang. Betul. Dan performanya juga dan lebih di atas. Beda dengan pertandingan hari ini hanya waktu 6 hari, 5 hari. Tidak memungkinkan bermain dengan konsisten. Bahkan sulit. Itu yang membedakan di dalam setiap satu minggu pertandingan. dia bisa bikin satu tim, apalagi pemain baru belakang juga tidak komunikasi kurang. Dan kalau kita lihat dari masalah persiapan tim itu Teko memang ahlinya ya. Selalu dia mempersiapkan tim paling awal setiap musim itu. Itulah kedisiplinan Teko ya. Jadi artinya bukan ke ini ya Teko, tapi apa permintaan Teko selalu dipenuhi. Teko mungkin berbeda dengan PSM. Mungkin sekelas Tavares tidak mungkin mempersiapkan tim dalam waktu 6 hari. Mungkin sebelumnya sudah bicara dengan manajemen. Mungkin dari manajemen tidak mau melakukan apa yang diminta Tavares. Kita itu yang kita tidak. Tapi sekelas Tavares dia sudah tahu tidak mungkin mempersiapkan tim dalam waktu 5 hari. Pasti ada sesuatu. Apakah ada atau mereka saya pikir juga tujuannya bukan untuk pertandingan ini, untuk mulai kompetisi Liga 1 ya. Liga 1 bulan depan. Tapi menurut informasi juga bahwa memang dari awal Tavares ingin mempersiapkan timnya per 1 Juni. Itu Gus, karena awalnya kan jadwal pertandingan ini di playoff ini akan dilakukan tanggal 14 kan, 14 Juni. 14 Juni dan 20 Juni kalau nggak salah. Kalau perhitungannya 1 Juni ke 14 kan masih masuk akal kan? Masih masuk akal 2 minggu. Nah, tapi karena jadwalnya dimajukan oleh PSSI dan PT LIB sehingga langsung dia kumpul. Tetap, tapi tetap tanggal 1 dia mulai. Makanya waktunya agak mepet. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Perubahan jadwal ya. Tidak ada konsistensinya. Selalu ada berubah. Kompetisi selalu bisa berubah-ubah dengan segampangnya. Itu yang akan mengganggu setiap persiapan klub untuk melakukan kompetisi segala macam. Itu butuh waktu yang cukup, saya rasa. Dan perancangan ya coach ya, karena kan tiap klub juga kan nggak cuma satu laga yang dilakoni ya coach ya. Ini yang harus mudah-mudahan dengan eranya Erick Thohir semua bisa dibenahi mulai dari bawah sampai yang di atas. Iya betul. Terutama masalah jadwal perwasitan, jadwal segala macam. Yang paling penting saya pikir jadwal. Kalau sudah sudah keluar jadwalnya harus benar-benar konsisten. Tidak mudah berubah ya. Itu kan saya karena tidak bisa kita diprogram kan. Betul. H-1 pertandingan bisa berubah jadwal. Ya seperti ini kan kick off-nya juga berubah. Maju 1 jam. Dimajukan 1 jam. Awalnya 20-30. Iya benar. Ini yang kita tidak juga tidak. Gimana coach nih? Gimana nih? Ini yang menyebalkan nggak sebagai pelatih? Biasanya pelatih yang jadi masalah karena sudah mempersiapkan sesuai di jadwalnya. Saya prepare seperti ini. Tiba-tiba ada perubahan akan mengganggu kondisi pemain, semua istirahat, semua sudah di prepare. Makanya di situ ada staff-staff, ada pelatih fisik, analisis, semua sudah ada persiapan. Mereka juga punya program untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Betul. Jadi kalau berubah terus jadwal, mereka juga mengganggu program dari tim-tim. Ya saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-23. Kedudukan sementara 1-0 untuk Bali United. Gol dicetak oleh Irfan Jaya di menit ke-15. Dan Bali United masih cukup dominan ya menguasai pertandingan. Teko marah-marah. Ball position. Kita belum melihat, PSM masih menunggu juga ya. Belum melihat satupun ada serangan dari PSM yang benar-benar ada target ke gol. Selalu ada putus di 3/4 lapangan. Jadi Adilson Maringa ini belum dapat bola yang membahayakan ya sampai di menit ke-23 ini. Belum, mereka masih kelihatan masih mencari bentuk gitu. Kecapean belum. Baru ketemu. Iya, baru ketemu lagi. Kelihatan. Sebelumnya kan mereka pesta juara kan. Pesta juara, terus istirahat, libur, dan baru 1 Juni mulai latihan lagi. Baru senang-senang ya. Bali sudah persiapan jauh-jauh hari. Bahkan sudah pernah uji coba juga melawan Persebaya.
Artinya kalau sekali lagi kalau seperti bilang Coach Wayan tadi sama Oscar, persiapan Bali United memang lebih matang. Iya, lebih matang. Meskipun pemain barunya belum tampil yang lokal ya. Ya. Ya, jadi Bali United ada 2 pemain baru yang lokal, yaitu Tegar Infantri dan juga Taufik Hidayat. Taufik Hidayat mantan striker Madura United. Yep. Sementara Tegar Infantri gelandang dari Persikabo Bogor. Keduanya masuk di pemain cadangan. Dia belum sempat melakoni debut di laga malam ini. Karena Bali United atau Coach Teko masih menurunkan pemain-pemain lamanya untuk di laga malam ini. Sementara PSM sudah menurunkan 1 pemain barunya, yakni Kiko Linares sebagai back yang menggantikan posisi Yuran Fernandes. Yap. Ada yang menarik sebenarnya pemain baru PSM, Coach Rizky Pelu. Ya. Yang merupakan mantan pemain Bali United. Ya, dengan masuknya Rizky Pelu di PSM, saya rasa keuntungan sebenarnya buat PSM karena dia bisa memberikan informasi yang lebih. Plus minus dari Bali United itu seperti apa? Karena dia hampir 2 tahun ya berada di Bali United, pasti dia sudah tahu di mana titik lemah dari Bali United dan kelebihannya. Tapi kembali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, dengan persiapan hanya 5 hari, apapun yang ada informasi yang masuk tidak akan bisa berjalan karena tidak sesuai kondisi fisik. Betul. Ya, tentu kita lihat Pluim yang biasanya bergerak, pegang bolanya susah diambil, kita lihat sama sejauh sekali ini juga belum kelihatan jauh dari tahun kemarin. sekali. Jauh sekali. Biasanya dia tidak bisa selalu ambil bola, kontrol bola, kontrol. Sekarang semua seperti hilang bola. Tunggu aja dia. Artinya emang faktor kebugaran dan fisik sangat-sangat menentukan ya. Ya mungkin memang Tavares dia perhitungannya persiapannya 2 minggu sesuai di jadwal awal ya. Sudah cukup buat dia, tapi dengan majunya seperti ini mungkin dia ada protes, tapi protes sama siapa? Nah ini yang masalahnya di situ. Nah kalau sebenarnya ini jadwal dimajukan juga dari mengantisipasi karena pemain-pemain PSM kan dipanggil ke timnas untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, Coach. Jadi karena beberapa pemain PSM yang dipanggil ke timnas dan jadwalnya berbarengan dengan melawan Bali United sehingga dimajukan. Itulah yang saya bilang, agenda PSSI harus sudah punya 1 tahun ke depan. Ya, betul. Bukan dadakan. Masa dia tidak tahu adanya play-off dengan match day internasional. Ini pasti sudah ada agenda. Harusnya mereka ikut jadwalnya FIFA. Iya, betul. Biar nggak ketemu sama kompetisi lokal. Ya. Artinya PT LIB juga harus melihat ya kapan FIFA Matchday kan. Itu kan sudah teragenda setahun ya. Mereka waktu kemarin habis dari waktu tidak Piala Dunia di sini ada banyak waktu untuk mereka karena editor sebenarnya kalau play-off ini kan tidak ada. Betul. Agenda play-off ini tidak ada. Ini dibuat PSSI sendiri. Cuman dia tidak melihat agenda internasional. Dia hanya membuat jadwal untuk PSSI sendiri. Begitu jadwal internasional keluar, baru dia kelabakan. Oh, kok sama? Nah, ini yang harus diperbaiki. Harusnya tunggu dulu. Iya, dia harus tunggu kapan matchday internasional. Betul. Atau paling enggak setelah kompetisi selesai langsung playoff juga gitu ya. Bisa jadi. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau di luar kan kalau di luar Eropa, Amerika Latin seperti sudah terprogram. Karena biar nanti tidak ketemu sama jadwalnya FIFA. Iya, betul. Dan artinya masih dengan pemain-pemain lama kan. Tidak ada pemain baru yang masuk. Seperti itulah. Indonesia, Liga Indonesia yang masih kacau balau. Iya. Berarti PSSI bikin jadwal agendanya dia sendiri ya yang sebelum terima jadwalnya dari FIFA-nya. Iya, betul. Ya memang playoff ini sebenarnya tidak ada dulu tidak di pernah agenda ada. Karena ini tapi ini tahun pertama ya Nana? Iya. Karena kan kemarin adanya pandemi, pandemi. Kan Liga Champions tidak berjalan. Jadi siapa yang mewakili Indonesia semua menuntut. Apakah yang harusnya yang mewakilkan yang juara kompetisi, tapi yang juara kompetisi tahun ini PSM, harusnya PSM. Karena agenda Piala Champions untuk tahun 2024, 2023. Tapi dari Bali United
minta juga karena dia juara tidak mewakili apa-apa. Iya, tidak dapat jatah apa-apa. Harusnya itu sudah resiko karena memang agenda waktu itu pandemi tidak ada. Dia harusnya legowo. PSM aja kan. Harusnya PSM. Karena dia yang juara di tahun yang persiapan champion. Tapi dengan adanya playoff, nah ini yang kita lihat. Itu inilah titik lemah dari Indonesia. Sistem bisa diatur ya. Esku yang menentukan semuanya, semua punya klub. Ini yang berisiko. Iya betul. Ya, hampir Esku memiliki klub walaupun dia tidak terlibat langsung di dalam kepengurusan klubnya itu sendiri, tapi dia ada di belakang. Iya betul. Nah ini yang harus perlu ada di luar nggak ada. Tidak ada. Dia ambil CEO, ambil dia mantan pemain semua. Contoh Oliver Kahn, dia punya di situ dia salah pecat. Seperti Oliver kejadian kemarin, dia tidak sesuai ya udah dia pecat ya sama Bayern Munchen tidak juara dia yang keluar. Nah itu yang harus kita bisa ini. Indonesia kan punya klub ya jadi esku. Nah, ini punya dana. Punya dana. Ya itu. Punya dana kan gitu jadinya. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan adanya ketua umum yang baru, Erick Thohir yang kita tahu dia mantan pemilik Inter Milan dan suka bola tanpa ada yang lain. Nah, itu yang kita masih artinya mudah-mudahan murni untuk sepak bola ya. Tidak ada sangkut paut dengan 2024 ya. Punya pengalaman udah. Hanya waktu yang bisa menjawab. Iya betul, sampai 2024. Kita lihat. Karena kan apa yang selama ini sampai pengurus ini bagus, ketua umumnya ini bagus. Hanya berganti kulit. Tidak berganti semuanya. Iya, betul. Iya. Kita lihat hampir PSM belum dapat bahkan belum ada peluang, tidak kelihatan. Sama sekali. Sampai 31 menit ini Tribuners jadi PSM belum ada peluang sama sekali. Belum ada ancaman berbahaya tunggu di tengah lapangan ke belakang. Tunggu mereka. Karena dia tidak mau ambil risiko dengan bermain karena staminanya juga nggak punya agresif dia tidak mau ambil karena dia tahu kondisi tidak memungkinkan bermain agresif 90 menit. Sebelum gol dari Bali United mereka masih agresif. Habis golnya udah down mereka. Turun ya. Jadi sudah mulai kelihatan. Kebugarannya sudah mulai menurun ya. Tapi kita tunggu apakah pemain belakang Bali United melakukan kesalahan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Lihat ada kejadiannya. Dia hanya mengandalkan mau balas. Offside. Ternyata offside. Padahal pemain kiri dari PSN muncul dari belakang. Ini yang jauh. Ini kita lihat karena bola itu bola cutback. Sayang sekali bagi pendukung PSM Makassar. Gol balasan dari PSM tadi dianulir karena dianggap offside oleh wasit. Ya kelihatan tadi hakim garis mengangkat bendera pertanda offside. Sayang sekali. Nah ini yang harus begitu PSM ketinggalan, mulai pelan-pelan lepaskan diri. Yang offset. Yang offset yang ini berarti bukan yang cetak gol. Bukan yang cetak gol. Kalau cutback nggak mungkin offset. Berarti yang waktu pertama itu yang dibilang. Padahal itu sama-sama. Posisinya sama-sama. Sayang sekali gol balasan dari PSM jadi dinyatakan offside dan dianulir sehingga kedudukan masih 1-0 untuk Bali United atas PSM Makassar sampai menit ke-33 ini. Sampai 30 menit ini Gus gimana penampilan kedua tim? Di 30 menit ini saya lihat masih PSM ditekan sama Bali United dan bola masih dalam penguasaan Bali United. Tapi tetap pemain Bali United harus waspada karena melihat terjadinya gol walaupun offside itu ada titik lemah di belakang. Ada miskomunikasi di situ. Pluim lepas dari penjagaan dia bisa memberikan bola untuk pemain PSM. Itu yang harus diwaspadai terutama di 10 menit terakhir ini. Artinya meskipun PSM dalam tekanan terus diserang
hanya menunggu, tapi serangan balik mereka juga berbahaya ya. Dan ini harus diwaspadai lini belakang. Mereka juga permainannya begitu kan, tunggu-tunggu ada momen, langsung serang balik. Dan terbukti tadi nyaris gol. Iya. Seandainya tidak offside. Dan memang ini menjadi satu titik kelemahan Yang dari Bali ball United di belakang position ya. Bali yang punya bola sekarang. Ya, ball position Bali yang unggul. PSM nunggu aja. Masih di gawangnya PSM ya? Masih Masih daerah di pertahanan pertahanan. PSM. Ini kira-kira 10 menit babak pertama akan ada gol tambahan nggak, Coach? Dan Menjelang akhir. Saya pikir ada gol lagi dari Bali United. Mereka lagi Jadi Oscar memprediksi masih bisa Bali United menambah gol di menit-menit terakhir ini, 10 menit terakhir. Masih bisa. Masih bisa ya. karena masih tajam satu ya? lagi, ya. PSM ada kemungkinan bisa membalas? Peluang selalu ada. Selalu ada peluang, tapi sulit saya pikir. Sulit ya. Sulit ya? Karena yang pegang bola sekarang Bali United. Bali United. Ya. Mereka udah main simple dan Iya. Dan percaya diri ya. percaya diri. Mereka sudah percaya diri. Nah, ini yang harus dari Bali United seharusnya di saat dia sudah menekan seperti ini terus ditekan, tidak menurunkan tempo. Ini kelihatan Bali United begitu unggul 1-0 dia menurunkan tempo dia. Harusnya begitu. Harusnya dia tetap karena kondisi dari dia sudah tahu kondisi dari Lawan. PSM menunggu. Iya. Di situ harus kesempatan untuk mencetak gol B dari 1 di babak pertama ini supaya di babak kedua dia lebih rileks lagi, lebih bisa memainkan tempo untuk bermain ball possession. Iya. Tapi jauh ini PSM dari yang tahun kemarin. Jauh sekali, tidak agresivitas sama sekali tidak kelihatan. Ada agresivitas. Pressure-nya juga nggak kurang ada. Itu kita tidak Bolanya bisa bohongi. cepat hilang. Itu yang tidak bisa dibohongi. Persiapan sangat penting. Tidak bisa 2 atau 3 kali passing. Dia bisa 2 passing udah hilang bolanya kan. Ya. Ya, Tribuners, jadi PSM masih mengandalkan si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri di lini depan. Tapi sejauh ini belum bisa mencetak gol. Belum banyak peluang yang diciptakan. Sementara di lini tengah Kenzo Nambu juga tampak bekerja keras. Berarti prediksinya di babak 1 ini Bali United 2-0 ya PSM ya? Ya. Kalau main begitu ya ada masukan lagi. Ya oke. Kita lihat nih, lagi sudah di menit 37 ya Blimang ya? Iya. Karena kalau kita jadi kalau pemain tunggu capek juga. Kan? Iya betul. Tidak lari tanpa bola itu paling tidak suka saya. Gimana Coach Wayan? Iya betul. Pergerakan tanpa bola katanya. Tanpa bola cari bola jadi tidak dapat. Iya capek sendiri. Yang kontrol sekarang Bali United yang kontrol semua. Ya kalau kita lihat dari ball possession memang Bali United unggul ya, lebih dominan. Ya, satu peluang disia-siakan oleh Ilija Spasojevic. Ya terlalu action dia kayaknya. Ini peluang mas sendiri di depan. Peluang mas di 2 meter saya lihat. Bola free. Iya bola free, umpan baik sekali dari Privat sekali. Embarga. Maunya backheel. Spaso maunya mencetak gol dengan backheel tapi gagal, bola lolos. Padahal bisa dipasing dengan Harusnya biasa aja. passing dengan biasa saja ya. Biasa Tinggal saja. nyeplos Ini yang gol yang saya bilang kan. Iya. Posisinya. Biasa selesai. Iya selesai. Iya, selesai. Tidak perlu pakai backheel Tidak gitu ya. perlu kan. Iya. Iya. Ya, satu peluang dari Bali United terbuang percuma. Iya, karena sadar kamera. Biasa. Kalau biasa dia masuk. Iya betul. Tentunya masuk ya. Tapi dia tidak siap juga tadi, mungkin dia kaget dapat bola lepas. Tapi dia udah lihat waktu dia udah lari, udah lihat di dalam. Bolanya pas. Sudah tahu ya bola akan Iya, diumpan. Spaso aslinya udah tahu ya. Iya. Lama main sama dia. Oscar pernah main sama Spaso? Lawan. Pernah waktu Bali Debata sama Wayan Seleksi. tapi saya dicorek. Dicoret seleksi di Bali Dari Debata. pelatih yang tidak mau saya. Oh. Kali itu waktu itu sudah ada Spaso mungkin. Belum ada dia. Belum ada? Belum datang.
Atau baru datang sama sih, belum lupa saya. Ya, ini menarik juga untuk kiper, coach. Bali United dengan kiper baru Adilson Maringa menggantikan posisi Nadio sebagai kiper utama Bali United. Sementara di kubu PSM ada Reza Pratama yang baru pertama kalinya dipanggil untuk timnas ini, menggantikan posisi Nadio di timnas. Kira-kira gimana dua kiper ini, Gus? Melihat Adilson Maringa, kita tahu dia bermain di Arema, cukup membantu Arema di lini pertahanan. Ya. Tapi di uji coba kemarin justru Maringa melakukan blunder terjadinya gol. Tapi dia kiper berpengalaman yang punya refleks dan kecepatan membaca bolanya sangat bagus. Dengan bagusnya Maringa di dalam penampilannya nanti ke depan akan membuat lini pertahanan lebih nyaman. Ya. Jadi apalagi itu, kalau ada dua pemain asing di lini belakang akan lebih percaya dirinya akan lebih tinggi. Nah, kalau Reza ini penampilan di kompetisi kemarin memang sangat menonjol. Luar biasa refleksnya terutama, kemudian bola-bola yang mestinya terjadi gol dia bisa selamatkan. Itu yang membuat Coach Sintayong tertarik memanggil dia. Artinya dia memang layak masuk timnas ya? Saya rasa dia memang layak. Memang harus selalu ada perubahan di dalam timnas. Ya, karena apalagi Nadio juga memang sudah menurun. Sudah beberapa pertandingan dilihat tidak seperti yang di awal. Ya, kenyataannya dia bisa keluar dari Bali United tentu ada sesuatu. Apakah Teko sudah tidak mau lagi atau memang performa dia lagi menurun. Nah, itu yang kita lihat. Tapi dengan adanya Reza dipanggil mungkin akan lebih ada penyegaran di timnas. Jadi ini juga menjadi kesempatan bagi Reza Pratama ya, sekaligus membuktikan dirinya pantas masuk timnas ya di laga ini. Sejauh ini Reza sudah kebobolan 1 gol dari Bali United. Dan hingga menit ke-41 Tribuners, kedudukan masih 1-0 untuk Bali United. Gol dicetak oleh Irfan Jaya di menit ke-15. Nah, di PSM sendiri ada satu pemain muda potensial, bintang baru, Ramadan Sananta, yang meninggalkan PSM. Coach Wayan dan Oscar melihat ini seperti striker. apa? Ya, Ramadan Sananta, striker timnas SEA Games kemarin. Ya, bagus ya. Musim lalu dia kan main bagus dengan mencetak 11 gol. Ya, itulah industri sepak bola ya. Di Indonesia sudah mulai masuk dengan bisanya ada dengan sistem transfer pemain. Kemudian adanya kontrak pemain jangka panjang, tidak seperti dulu hanya setahun. Sekarang udah bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Nah, melihat Sananta yang muncul tiba-tiba, pemain muda yang sangat menonjol, kemudian dipanggil timnas, dia bisa dia naik karena ada panggilan timnas ini. Dia punya motivasi yang bagus. Dan di PSM juga dipercaya sama Tapares dan selalu mencetak gol. Terakhir dengan dia bermain di timnas SEA Games menjadi top skor, tentu klub lain akan melihat dia. Ya, jadi. Tapi sekarang di Persija dia. Persis Solo. Nah, kita tidak tahu apakah dengan sistem transfer atau seperti apa. Tentu pasti dia akan mendapat yang lebih dari PSM. Dan PSM tidak bisa memberikan apa yang diminta sama Sananta. Tentu. Di tentu ini industri. Ya. Jadi yang punya prestasi harus dihargai. Ya. Tapi itu dia mulai dari PSM Makassar. PSM Makassar dari Liga 3. Dari Liga 3. Sekarang untuk keluar dari PSM untuk apa? Transfer atau ini kita dia yang beli sudah berakhir memang. Karena kontrak sudah habis. Dia langsung pindah bisa. Bisa. Kalau sudah habis bisa. Karena biasanya kalau memang dia mulai dari tim ini harus bayar untuk tim. Tapi tidak. Sekarang kalau kontrak sudah habis per 30 misalnya 3 tahun. Nah,
dia misalnya sudah habis kompetisi ini Yang selesai. kemarin, ya. Tidak ada pembicaraan 3 bulan sebelum kompetisi berakhir. Masih dia bebas transfer. Dia 3 bulan sebelum dia habis harus ada bicara. Ya, harus ada Nah, bicara. mungkin ini tidak ada, sudah ada bicara. Karena biasanya yang utamanya yang tim yang kita punya harus yang tim itu baru bicara dulu. Bicara dulu. Baru cari yang tempatnya lain. Ini yang saya bilang, 3 bulan sebelum masa kontrak habis, klub Harus ada sudah bicara sama pemain. Ya. Pemain, kamu saya kontrak lagi mau nggak? Dengan Nah, saya Apalagi ya mungkin dari tim, tapi juga saya pikir dari agent juga kan. ya ini yang kita tidak tahu. Itu yang Karena ini Sananta kan bukan pemain lama. sekarang Dia semua pemain baru. anak-anak yang main di timnas punya agen sendiri. Ya. Kan? Dulu tidak seperti itu kan. Ya. Nego sama langsung sama pemain. pemain. Sekarang juga tergantung agen-agen mau taruh pemain di mana. Iya, betul. Bisa jadi ini karena agen, dia sudah punya agen, agennya diserahkan semua ke agen. Iya, betul. Tentu agen pasti Jadi dia memberikan tunggu keuntungan. aja latihan, agen jangan Iya, betul. negosiasi sama Ya. berapa kali tim di, Ya, di itulah Indonesia. dari industri kan. Industri Apa udah tadi? mulai di Indonesia. Profesional kan, sekarang Profesional. sudah punya agen semua. Ya. Kalau Oscar dulu langsung ya negosiasinya langsung dibawain uang ya. Ya dulu Negosiasi sendiri ya. zaman dulu kita lain. Iya. Oke, ini sudah 45 Ya, menit. menit-menit terakhir. Yap. Masuki menit-menit terakhir sudah 45 menit dan perpanjang waktu 2 menit. Yap. Dan saat ini Bali United kembali mendapat sepak pojok. Lagi-lagi dari Barbesa, apakah ini bisa dimaksimalkan lagi menjadi gol? Ya. Ya, ternyata gagal ditangkap. Dan hati-hati buat oleh Bali kiper United. Reza. Yap. Seandainya pertandingan ini berakhir dengan 1-0 Yap. dan Bali United akan datang ke Kandangnya Makassar, PSM. tentu PSM akan memanfaatkan situasi. Ya. Dia akan habis-habisan di partai penentuan itu. Ya, laga kedua. Tentu motivasi akan berbeda Iya. karena di kandang sendiri. Ya, Yap. betul. Motivasi penonton dan Iya. PSM punya Apalagi kelebihan di lapangan sana. Pari-Pari jauh kan. Dia sangat jauh dan dia sudah Jauh. menguasai di sana. Iya. Ya, kalau musim lalu Belum tentu juga lapangan bagus atau bagaimana. Iya. Kalau musim lalu Bali United kalah 2-0 di Parepare Iya. dari PSM. Ini yang saya bilang harusnya Bali United benar-benar memanfaatkan situasi kondisi PSM. PSM yang hanya mempersiapkan waktu Ya, 5 hari. Belum maksimal ya. Dia tidak akan maksimal. Jadi harus dimanfaatkan betul ini laga pertama oleh Iya. Bali United ya untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya ya. Apalagi mereka baru ketemu langsung main di luar. Betul. Capek kan? Capek. Iya. Ya. Perjalanan. Ini nanti lihat waktu di PSM komposisi pemain PSM ini akan berubah. Ya. Oke. Total saya yakin ini kita lihat pasti akan berubah. Mulai belakang, Ya. tengah dan depan. Ya. Pasti berubah. Hmm. Dia sekarang Bali United unggul 1-0. Dia PSM hanya mempertahankan ketinggalan 1-0. Tadinya mungkin hanya target seri. Seri ya. Ya, Yap. tapi karena sudah ketinggalan 1-0, Iya. saya rasa dia ingin mempertahankan tidak ada kebobolan lagi. Oke, sudah selesai babak pertama nih, Coach Wayan dan, Dan Bung skor Oscar. 1-0 Skor 1-0 untuk Bali United di kandang ya, yang di dicetak stadion oleh Irfan Jaya. Yap, di stadion Iwayan Dipta Ya. Gianyar. Oke, menarik sekali nih. Sudah panas di babak pertama, tapi sayangnya prediksi kita yang harusnya Bali United bisa mencetak 2-0 ya di babak 1 ternyata meleset. Karena mereka Peluang juga, besar tadi. Iya, peluang besar tadi sangat disayangkan, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Spaso ya. Nah, gimana nih untuk pertandingan selanjutnya di babak kedua? Apakah mereka Bali United harus lebih menyerang atau lebih hati-hati? Takutnya PSM malah balik lebih perkasa nih. Gimana, Coach? Saya rasa dengan melihat waktu persiapan yang singkat, PSM juga tidak terlalu berani keluar dari seperti di babak pertama. Iya. Ya, dengan ketinggalan karena dia prediksi masih punya waktu satu pertandingan di kandang. Ya. Tentu dia memperhitungkan itu. Tapi mungkin dia mengandalkan mungkin ada pergantian pemain, mungkin di depan. Saya rasa ada perubahan di situ untuk menambah agresivitas penyerangan. Karena di babak pertama sama sekali tidak ada permainan yang sampai ke gawang Maringa membahayakan. Ada satu serangan tapi offside. Iya, Nah itu ada
kesempatan. Setelah itu permainan kembali dikuasai Bali United. Kalau Oscar sendiri melihat sepanjang babak pertama, 45 pertama seperti Saya, apa? ya memang Bali United yang kontrol bola semua. Ada berapa peluangnya untuk bisa jadi 2-0, 3-0. Iya. Tapi mereka belum siap untuk jadi gol. Penyelesaian akhirnya ya masih. Kalau masalah. PSM saya lihat sekarang tidak mau lagi mau nunggu lagi, tunggu aja. Karena masih sisa satu pertandingan lagi di Iya, di Makassar. kandang juga, iya. Jadi kalau mereka kalah 1-0 cukup saya pikir. Oke. Karena di sana bisa Lebih banyak. lebih banyak. Wah, mengerikan untuk Bali United. Apalagi soalnya. mereka nanti latihan main di sana sore. Sore, iya. Ya. Tidak main kalau malam ya masih. Nggak ada lampunya dia. Nggak ada lampu. Ya. Sore Jadi, akan sulit di sana. Sulit di sana karena Iya. memang di Makassar panas ya. sekali. Oh iya. Itu Jadi yang itu membedakan. faktor juga. Iya, iya. Iya, betul. Itu faktor waktu kemarin mereka juara tidak pernah kalah di kandang. Iya, betul. Dan Bali United juga pernah kalah ya, Belimang. Iya, kalah 2-0. Kalah 2-0 di Pari-Pari musim kandangnya lalu. PSM. Dan bermain 2-2 saat bermain di Jogja ya. Dan di pertandingan malam ini agak disayangkan ya sebenarnya karena supporter tamu tidak bisa hadir ya, sayang sekali. Yap. Jadi padahal pendukung PSM sebagian itu sudah datang ke Bali. Ya. Tapi Iya. tidak bisa hadir langsung karena ya seperti yang kita bahas tadi, tiba-tiba ada peraturan baru. Tiba-tiba ada aturan bahwa tim tamu tidak boleh. Tapi itu hari ini. Iya. Nanti Atau, untuk atau kemarin. untuk pertandingan hari ini tidak ada ada tim tamu. Karena saya lihat banyak supporter PSM ada di Bali. Ya, mereka sudah sebagian Banyak. datang ke Bali. Datang. Tapi Datang Tapi di tidak Bali. bisa jadi hadir di larangan ini baru keluar H-1 atau H-2 gitu. Jadi Sayang nanti sekali. Iya. supporter Bali United juga tidak bisa menyaksikan di Pari-Pari. Ya, kalau kita lihat PSM supporternya ada di mana-mana. Iya, Yap. betul. Ya, di sini ada Di sini Jawa banyak. tuh, Banyak. Ada basisnya. Kalau Bali tidak mungkin datang ke PSM. Apalagi jauh. Iya, jauh. Saya rasa Mungkin ada satu atau Ya, paling paling keluarga dari itu pun, pemain. itu pun klub ya? saya yakin juga pakai baju supporter PSM. Dan striker memang dari beda United militannya supporter PSM ya kita ya, tahu. lah. karena orang dari sana kan. Iya, betul. Ya, ya. Kayak Sandi Sute kemarin, tahun kemarin. Dia orang Pare-Pare kalau main di sana Banyak yang banyak, tapi pakai baju PSM. Berarti di babak kedua ini kemungkinan juga Bali United akan lebih main menyerang ya. PSM Makassarnya Masih tetap menyerang. Bali menunggu. United mau terus, Mau terus Terus menyerang. mau bikin gol terus. Iya. Dan nanti datang di sana. Ya tinggal santai ya. Ya. Karena dilihat di babak pertama PSM tidak berani keluar menyerang. Iya. Dia pikir pemain karena tidak ada serangan, Iya. dia pemain belakangnya tidak terlalu bekerja keras. Iya. Oke. Mungkin dia hanya mengganti pemain menambah daya gedor Iya. di penyerangan. Mungkin Yabes. Tapi kalau memang mereka kalah 1-0, Yap. cukup buat mereka. Ya, PSM. Senang PSM, mereka. ya. Ya. Senang. Untuk PSM. Iya, makanya Kalau makanya Bali United sekarang harus Harus tambah. lebih. kan. tapi Deko kan nggak pernah Nah, pakai inilah 3-3. sepak bola harus ada perjudian juga. iya, betul. Dan berani kita ambil resiko. Dia sudah babak pertama 1-0, harus berubah sedikit Iya, sekarang. betul. Biar Mungkin tambah lagi. menambah pemain, memasukkan pemain baru di babak kedua yang lebih segar gitu ya untuk di lini depan gitu. Ya mungkin pemain cepat kayak Yabes, ya kita tahu dia cepat. Ada Rahmat Arjuna pemain Ya, muda juga. Ini saya rasa harus perlu Rahmat ada dia orang perubahan di Makassar. situ. Orang Makassar. Ya. Rahmat Arjuna. Kemudian ada Made Tito juga masih di cadangan. Saya pernah main sama dia. Oh, ya? Dulu ya. Teman-teman. Made Tito gimana kira-kira? Apakah di babak kedua bisa dimungkinkan untuk tampil masuk? Saya rasa memberikan kesempatan untuk pemain muda, apalagi di pertandingan yang untuk mempersiapkan ke ajang internasional, saya rasa itu perlu. Iya. Ya, akan ada penyegaran di sana. Iya. Saya rasa kualitas juga Tito sudah siap untuk Iya. bersaing di lapangan tengah dari Bali United. Artinya dengan masuknya Tito memberi penyegaran di Akan di ada lini perubahan di sana. Iya. Ya. Mungkin menambah daya serang juga ya. Ya. Kalau lini depan apa masih perlu ada perubahan? Irfan Jaya, Privat, Spaso. Saya rasa pasti akan ada perubahan di sana. Saya rasa mungkin Spaso akan diganti. Ya. Mungkin saya pikir Yabes masuk, Ya. kemudian Privat main di striker. Ya. Oke. Itu yang mungkin yang akan saya prediksi yang akan dilakukan sama Teku. Nah, yang PSM yang saya kira apakah dia mempertahankan
formasinya dengan 1-0 ini tetap atau dia berani keluar menyerang. Ya. Itu kita tunggu di babak kedua. Ya biasanya Coach Deco itu melakukan pergantian pemain di menit ke-60. Ya. Itu biasanya dia, kebiasaannya dia. Kira-kira apa kalau Coach Wayan dan Oscar melihatnya, apakah tetap dengan pola seperti itu, melakukan pergantian di menit ke-60 atau mulai di babak kedua ini? Saya rasa tetap di babak kedua 2 hari apakah berani dia mengambil resiko. Nah, itu kita tidak kesiapan tahu fisik kondisi fisik dari si Yuran. Nah, itu. Tapi dia pemain berpengalaman. Ya. Dia biasanya main inti dia kan? Ya, selalu main inti. Selalu. Back dengan postur yang sangat tinggi. Nah, dia butuh di situ seperti Yuran. Tapi kondisi dalam waktu 2 hari apakah dia berani ambil risiko? Nah, itu yang kita mau lihat. Dan di PSM juga masih ada striker asing, striker baru ya, Adison Silva. Ya, apakah sudah bisa dimainkan? Dimasuk line up? Sudah masuk line up sebagai pemain cadangan. Saya rasa kalau ada pemain ini, saya rasa dia pasti akan masuk. Di babak kedua ya. Di babak kedua. Mau lihat juga. Apakah langsung atau di menit ke-60, saya rasa pasti dia akan main. Kalau dia sudah masuk di line up. Oke deh, ini juga sudah panas ya perbincangan kita nih, live komentari kita udah selesai di babak 1 dan kita sekarang masuk ke break time. Nah, Semeton Tribuners kita tadi kan sudah kita bilang ya akan ada hadiah menarik untuk siapa saja yang memberikan komentar di Instagram @tribunnews atau @akulokalakubangga. Nah, ini kita sudah mengumpulkan nih Coach Wayan dan Bung Oscar, ada momen legend dari, silahkan dibaca Coach Wayan duluan. Siapa nih? Dari Lisna Rizkia. Ini salam semangat dari Lisna Rizkia. Baca Coach. Apapun hasilnya kamu juara. Bangga rasanya 2 perwakilan klub Indonesia mau bertanding di Liga Champions Asia. Salam sportivitas. Wilujeng. Bahasa Sunda itu. Hatur nuhun. Semangat semuanya. Doa terbaik dari emak. Dari emak. Udah merasa emak. Ini emak-emak nih kayaknya. Iya nih. Ini kayaknya supporter Persib kayaknya Boboto. Siam. 0106. Ayo budak-budak PSM Makassar. Ayo budak-budak PSM Makassar. Bantai dan hanyakan lawan setiap pertandingan. Harus jadi tim balak. Wah, ini kayaknya preman nih. Tajam ya. Preman nih ada. Balak kan. Oscar kayaknya udah ngerti dia bahasa Makassar. Bung Oscar boleh dibaca nih yang Oscar ya. Ini Agus Dirga. Agus Dirga. Jack Maju, I love Bali United. Bahasa Bali Jack Maju. Asli Bali. Karena sudah menang 1-0 di babak pertama ya, akhirnya ada fansnya. Dan ini ada momen legend satu nih. Boleh dibaca Bung Oscar. Ada dari SJSG. Salah satu hiburan buat para budak korporat yaitu korporat yaitu teriak-teriak pas nonton bola. Apalagi sama teman-teman, super seru. Dan lain jangan lupa nonton playoff Liga Champions Asia. Oke. Ya, itu dari SJSG ya. Pakai jersey timnas, rame-rame nonton. Nah ini sekalian Bung Oscar baca. Ada live komen di YouTube kita. Boleh pilih nih salah satu. Yang mana? Mungkin dari penggemar Bali United. Boleh Bung Oscar. Koman. Boleh baca. Koman Adi Kepancaman. Apa kepanjangan PSM? Noob ya. Lagi Coach Wayan boleh baca. Dari siapa ini yang paling menarik nih? Siapa ini? Wayan Sukerti itu. Wayan Sukerti. Ayo Bali United pasti menang. Itu ada dari Makassar tuh, Deng City. Nah, ini fans PSM pastinya Deng City. Ya lewat admin Deng City-nya bisa diturun. Coba turunin dikit. Scroll. Deng City, santai aja. Santai aja lagi nanti dihajar oleh PSM. Buset, yakin? Ini seperti yang dibilang tadi Coach tadi ya. Iya betul. Sekarang
meskipun Bali masih sementara unggul 1-0 jadi santai aja katanya nanti diajar di kandang PSM. Iya, harusnya Bali United ngeri nih ya sekarang nih ya. Boleh dibaca lagi nih, Bung Oscar. Ada Hardy Traveler, saya Persib tapi dukung Bali United. Wah. Nah ini nih bagus nih. Iya. Rata-rata stadium Indonesia seperti di kandang Bali United. Nah, itu betul harus jadi motivasi itu ya. Dan memang sudah ada rencana ya. Tapi sudah berapa kali stadion sudah ini sudah ada rencana nih. Sudah dianggarkan untuk perbaikan stadion seluruh Indonesia. Saya pernah lihat 7 stadion sudah kelas FIFA. Kelas FIFA ya? Ya. Jadi ini Stadion Dipta juga dapat berkah ini dari Piala Dunia U20 kan? Ya, dari situ saya kan diperbaiki untuk Piala Dunia U20 tapi batal. Dan ini berkah menjadi Bali United sendiri ya dari stadionnya. Standar FIFA sekarang. Standar FIFA. Oke, ini kita juga akan ke babak kedua nih ya kan. Babak kedua ini. Mungkin ada prediksi nih skornya akan bertambah atau enggak, atau malah Bali United akan stuck 1-0 nih. Kan atau PSM bisa membalas ini. Siapa tahu bisa mencuri kesempatan lewat serangan balik. Untuk saya pribadi saya pikir Bali United tambah lagi. Oke. Tambah lagi Bali United ya. Kira-kira berapa ditambah? Satu lagi. Satu lagi, tipis ya. Karena memang saya pikir mereka mau kuat di belakang PSM. Tidak mau lagi kemasukan gol, jadi mau counter attack. Oke. Kalau kesesuaian gimana kira-kira di babak kedua? Melihat di pertandingan pertama seperti yang dilakukan PSM, kalau tidak ada perubahan strategi dari Tavares, dia akan hanya menunggu terjadinya gol tambahan dari Bali United. Tapi kalau ada perubahan di situ, berani keluar dari tekanan Bali United, pasti akan ada kesempatan untuk membalas. Nah ini yang kita lihat apakah ada perubahan di situ atau tidak. Nah, kalau masih seperti yang tadi, akan sulit PSM bisa mencetak gol. Saya pikir masih seperti yang tadi karena belum fit. Baru satu minggu. Kondisi fisik mereka belum. Itu yang akan dipikirkan. Belum bisa bermain dalam tempo belum tinggi. Bisa. Yang instruksi dari cepat. Temponya tidak bisa diatur. Itu kan melihat dari pertandingan babak pertama, sepertinya kan PSM bermain menunggu. Artinya kalau bermain menunggu akan mengandalkan counter attack. Tapi kalau counter attack butuh kecepatan. Nah itu yang harus tenaga tidak punya, bagaimana dia harus bermain counter attack. Nah itu yang tidak bisa. Apalagi PSM ada 2 pemain yang punya kartu kuning. Iya. Betul. Tidak mau jadi berani ambil resiko. Iya betul. Jadi kemungkinan di babak kedua akan tetap bermain safe. Kalau tidak ada perubahan pergantian pemain, dia cukup hanya mau bertahan kalah 1-0. Kalah 1-0 aja. Ya, main aman ya istilahnya. Ya, main aman. Karena dia akan pikirkan di pertandingan leg kedua. Udah pikir, benar. Karena mungkin PSM Makassar juga pengennya istirahat ya. Ya. Dan Tribuners sementara Tribun Bali dan babak kedua sudah berjalan. Saat ini memasuki menit ke-46 dan sudah dapat kartu kuning lagi pemain PSM. Emarvan dapat 1 kartu kuning. Kita belum dapat informasi apakah ada pergantian pemain dari kedua tim. Ya, belum kerja sendiri. Ya. Didatangi 4-5 pemain. Nampaknya Pluim mendapat perhatian khusus ya dari pemain-pemain Bali United ya. Pasti karena kunci dari pemain PSM adalah Pluim. Pluim mati, bola tidak akan berjalan dari PSM. Betul. Semua otak serangan adalah dari Pluim. Melihat dari kompetisi yang kemarin. Sebelumnya. Dan berbuah kartu kuning ya pelanggaran pemain Bali United Nopri Setiawan terhadap Pluim. Sudah cukup banyak kartu kuning yang dikeluarkan wasit. Hingga memang pertandingan agresif ini karakternya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebentar. Ya. Nah, ini hanya mengandalkan bola-bola mati seperti ini yang diharapkan dari PSM. Dari situ mereka bisa. Dari situ baru dia bisa akan membalas gol dari Bali United. Ya. Kemungkinan PSM akan memanfaatkan serangan balik sama bola-bola mati bola mati. Set piece bola mati karena kita tahu juga Pluim bagus tenang bebas. Lihat 45 menit babak pertama, baru di babak kedua
PSM mendapatkan tendangan pojok. Iya, iya. Baru 1 kali. Iya. Artinya dari situ kita bisa melihat serangan dari PSM di babak pertama sama sekali tidak ada. Tidak adanya tendangan pojok. Ini berarti dia mulai keluar ini. Iya, iya. Mulai keluar Ini, dari ini. tekanan Bali United. Iya, iya. Dia sudah mulai mendapat tendangan pojok. Artinya dia sudah mulai keluar dari tekanan Bali United. Artinya di babak kedua ini PSM sudah mulai Sudah menyerang, mulai mulai kelihatan. menyerang ya, mulai Ya. keluar menyerang ya. Itu dengan harapan Tentu bisa membalas harapannya ya. dia bisa membalas. Ya, ya, betul. Tapi pasti ada risiko yang akan diambil. Iya, iya, betul. Dan dia harus berhati-hati karena free pass dan ini ada punya kecepatan di sisi kiri dan kanan Bali United. Yap. Ya, PSM baru mendapat sepak pojok pertamanya di pertandingan ini di menit-menit awal babak kedua. Tampaknya belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Ya. kedua tim. Masih mempertahankan seperti di Masih babak mempertahankan starting 11 yang pertama tadi. Boleh coach ke toilet? pertama. Bisa? Boleh. Oke. Sebentar ya. Yap. Ya, ini terjadi pertandingan yang sangat sengit ya. Bali United versus PSM Makassar. Sekali lagi ini pertandingan antara juara Liga 1 musim 2001 Dingin sekali. 2022 dan Yap. musim 2022-2023 Yap. yang akan memperebutkan tiket ke Liga Champions Liga Asia. Champions Asia. Dan yang menang dari 2 leg nanti akan lolos ke Liga Champions Asia, sementara yang kalah nanti akan tampil di playoff Piala AFC Yap. di kasta kedua Liga Asia ya. Oscar gimana lihat babak kedua ini di menit-menit Ya, awal PSM baru tampaknya sudah mulai mulai. keluar menyerang. Belum ada terlalu banyak berubah untuk babak pertama kan. Karena PSM masih nunggu aksi dari Bali United. Bali United ya. Kalau memang dia bisa balas dari, saya pikir ya dari bola mati atau counter Counter attack. kan cepat. Ya. Belum ada pergantian pemain juga. Ya, belum ada pergantian pemain sejauh ini. Nah, mulai ada di daerah pertahanan Bali United Ya, sekarang. Iya. sudah mulai agresif ya. Ada perubahan, Yuran belum main juga. Ya. Ini tentunya menjadi ujian juga bagi Bali United, Coach. Ya. Ya. Ketika mendapat tekanan sekarang di Ya, ini babak kedua ini. setiap keluar hati-hati dia. Ya. Yap. Karena Bali United punya pemain cepat di Ya. sisi kiri dan Itu serangan kanan. balik juga mengandalkan serangan balik dari Bali United ya. Pasti kalau PSM keluar dari tekanan, risiko pasti akan ada. Iya. Artinya ketika PSM bermain menyerang, lebih berani keluar, Keluar. itu bisa menjadi tanda kutip makanan bagi Bali United sendiri ya. Dia harus benar-benar Karena dia punya memperhitungkan penyerang-penyerang sayap dan kita tahu sayap kiri dan kanan yang sangat ya cepat. Bali United sangat agresif dalam serangan Ya, baliknya ya. ya. Ini yang harus Dipikirkan penuh oleh dipikirkan. Tavares ya, Mempertahankan ketinggalan 1-0 ini atau ingin mengejar ketertinggalan. membalas ya. Iya, iya. Ya, tentunya babak kedua ini akan makin menarik, Ade. Yap. Makin Kita ketat. tunggu di menit ke-60. Yap, betul. Ini masih menit ke-51 ya Coach Wayan. Tampaknya ada Nah, pemain yang sekarang- cedera. Mungkin Ya, Andika harus sekarang yang diganti. main. Mungkin Andika yang main sekarang. Ya, Dan hati-hati Andika yang bermain. ya. Karena agresivitas juga Andika tinggi. Oh, dia kena Hmm. dari belakang. Ya. Dia Oh, Andika Wijaya nggak masuk line up, Ya. nggak masuk line up. nggak masuk ya? Iya. Berarti siapa di sana? Berarti Ada Ardi Idrus. Yang bek kanan Ardi Idrus. Oh, kok bisa nggak masuk Andika ya? Istirahat. Mungkin karena baru pulih dari cedera gitu. Iya. Tapi kemarin main terus dia. Iya, Kan iya. waktu kompetisi sudah main dia. Ya, ya mungkin belum. Mungkin dia pertimbangan ke Steko ya. Nyiapin di laga tandang mungkin. Ah, justru berisiko dia. Iya. Ya, pergantian Idrus. pemain bagi Bali United, Tribuners. Nopri Setiawan yang mengalami cedera harus ditarik keluar dan masuk Ardi Idrus. Yap. Salah satu pemain senior juga Di Bali yang United. akan bermain di posisi bek kanan. Gimana kira-kira Coach Wayan melihat pergantian pemain ini? Ya, Nopri Adi keluar. Idrus kita tahu sendiri dia juga pemain berpengalaman. Posisi aslinya bek kiri, tapi dia bisa juga bermain di posisi bek kanan dan agresifnya Pitas juga tinggi.
Ya, lagi-lagi peluang diperoleh oleh Bali United. Tapi kesempatan lagi terbuang Yap, dari sepak pojok. gagal ya, offside. Sundulan dari Rifat Embarga Lihat, masih kalau melenceng. murni itu kecepatan dia. Iya, iya. Hmm. Dan kita tahu memang Bali United sering mencetak gol dari bola-bola mati ya. Coach, Ya, dari sepak bola-bola pojok, mati, sepak pojok, tendangan bebas. Iya. Memang Teguh player begitu kan. Dari Memang latihan. gitu ya. Ya, strategi dari situ. Dan itu Karena memang sekarang dilatih benar. bola mati paling penting sekarang di sepak bola. Bagaimana bisa memaksimalkan bola mati jadi gol ya. Ya, Ya, makin menarik, makin menegangkan di babak kedua ini Tribuners. PSM sepertinya sudah mulai keluar menyerang sehingga sekarang di babak kedua ini, di awal babak kedua sudah mulai terlihat saling menyerang. Jadi jual beli serangan sangat berbeda di babak Dan pertama Bali tadi ya. United harus memenangkan pertandingan ini lebih dari 1 gol. Betul. Iya, betul. Kalau Ya. mau aman. Ya. Karena dia kita tahu Coach Teko di setiap away pasti bermain defense, Iya. 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 mengandalkan counter attack. Betul. Selalu dia seperti itu. Iya, iya. Dan menarik ini PSM kayaknya berusaha mengejar gol ini kan. Ya. Karena bisa mencari atau mencuri gol tandang yang Saya rasa harapannya- perjudian Tapares mungkin di menit ke-70 Hmm. dia akan memainkan pemain lebih menyerang. Iya, iya. Oscar gimana melihat ini? Spaso sejauh ini dia belum belum terlihat. kelihatan dia. Nah, Cuman ada satu peluang yang babak pertama yang terbuang ya. terbuang itu kan. Kalau striker PSM sendiri, striker asing Everton, Ya, itu. karena memang pertandingan ini di tengah lapangan. Hmm. Kecuali ya ada ini seperti ini kan, tapi semua di tengah lapangan. Iya, Everton juga belum dapat banyak Ya, peluang. belum. Dan sama-sama. sudah ada shoot on goal target. Barusan ini Tapi bahaya PSM ini. kelihatan sudah Ini sayang nih, sudah naik. mulai keluar lihat. Sudah mulai ada shooting on target. Oke. Bahaya itu kalau tidak ada Dari blok sini PSM bisa balas tadi bisa keluar. pojok, Iya, iya. free kick dari samping. Ya, kembali PSM mendapat sepak pojok. Pojok kedua bagi PSM. Apakah ini bisa menjadi gol? Ya, diblok oleh Maringa. Tampaknya PSM mulai agresif, Ya. sudah mulai Ya. memberi ancaman ke Ya. gawang Bali United. Kira-kira mampu gak Bali PSM mencetak gol ini, Oscar, sama coach? Ya kalau memang begitu ya terus saja. Saya rasa dengan Bisa. adanya peluang seperti tadi dia mulai keluar pelan-pelan. Agresivitas mulai kelihatan. Tapi itu yang saya bilang tadi, berhati-hati dengan keluar bermain, tentu resiko yang harus dia tanggung nanti. Ya, sama Bali ya. Ya, pasti akan ada resiko yang dia akan ambil di situ. Ya, Bali United sendiri di lini tengah masih mengandalkan sosok Bronori, pemain visioner, gelandang bertahan, gelandang jangkar yang masih menjadi andalan dari Bali United di lini tengah. Kemudian Eber Besa sebagai gelandang serang dan Fluim Sidik sudah mulai Salima. mendapat peluang sendiri Fluim sendiri sudah mulai lepas dari penjagaan. Ya, ya sudah mulai terlihat permainannya. Apalagi kelihatan. dia turun juga ambil bola. Kelihatan jauh sekali di babak pertama dan di babak kedua dari Ya, PSM. ya, ya. Dia mulai keluar lepas dari tekanan. Mau Ya. bolanya dia. Ya. Dan ini hati-hati buat Bali United. Iya. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada kebobolan. Kalau sampai kebobolan berbahaya. Dan apabila PSM bisa membalas, bisa menyamakan skor, pertandingan makin Tambah akan makin panas ini, makin tegang ini. Ya. berubah lagi situasinya. Iya, ya, tentu tekanan berbalik ke Bali United Ya. ya. United. Nah, ini berbahaya. Tendangan bebas diperoleh oleh PSM PSM. yang akan diambil oleh Fluim.
Pluim, otak permainan dari PSM yang menjadi pemain terbaik di Liga 1 musim lalu. Ya masih bisa dihalau oleh pemain Bali United. Yuran tidak dimainkan tentu buat persiapan di partai kandang. Ya, Partai kandang ya, Bu. Ya. Mungkin dengan pertimbangan kondisinya lebih fit ya di babak kedua nanti ya. Kelihatan sekarang sudah berubah di babak kedua. Iya. Di babak pertama murni penguasaan bola Dari dipegang Bali Bali United. Sekarang Sekarang sudah mulai berimbang. banyak terjadi pelanggaran. Iya. Banyak pelanggaran dari Bali United. Permainan sudah mulai berimbang. Udah ya. beda PSM sekarang. Ya, Sudah berbeda. beda PSM. Mulai keluar. Ya. Dan ini tentunya menjadi warning bagi pertahanan Iya. Bali United ya. Bali United. Kadek Arel gimana sejauh ini? Sejauh ini masih belum dapat tekanan ya? di babak Ya. pertama. Ya. Ya, tentu ujiannya belum terlalu mendapat Ya. yang berat dari PSM. Ini yang saya bilang ini, Pluit sudah turun ambil bola, dia mau bolanya kan. Ya, Yap. udah mulai Kalau bekerja memang keras. mau jadi ambil bola, PSN langsung berubah. Kuncinya dari dia. Tadi di babak pertama Pluim kurang turun ya. Kurang mau Di jemput bola. depan, dia nunggu bola di Nunggu depan. depan. Sekarang orangnya mau jadi ambil bola kan, turun ke bawah. Mungkin di babak 1 juga menunggu Bali United-nya kecapean mungkin. Nyerang terus gitu kan. Bisa jadi dia fokus Bisa jadi. di babak kedua ini. Mungkin dia tagih target Tavares di babak pertama tidak kebobolan dengan bermain defense. Iya. Tapi karena kebobolan babak pertama, sekarang dia keluar. Akhirnya lebih babak kedua. keras. Dan Pluim pun sudah mulai kerja keras dia ya. Ya. Lebih ngotot mainnya sampai Dan menjemput bola ke seandainya belakang. Sananta masih di sini, Iya. pasti dia sudah main. Iya. Karena dia punya kecepatan. Iya betul. Iya. Karena Bali United sangat kesulitan bertemu dengan striker-striker cepat. Iya, iya. Ya tentu dari segi teknis kekuatan tim, kehilangan Ramadan Sananta berpengaruh juga di PSM ya. Ya, tentu ya itu, tapi dengan hilangnya Sananta pasti keberhasilan dari PSM mencetak pemain yang dari Liga Amatir ke profesional dan langsung menonjol bersinar. Ini dia yang baru. Ya, itu striker yang baru. Ya, apakah Pluim mengalami cedera dan harus diganti? Tampaknya berapa kali mendapat jegalan ya. Ya, memang anak-anak Bali dijaga dia biar sudah mulai kayaknya ya. Tentu ada instruksi dari pelatih karena tahu kunci dari PSM adalah Pluim. Jadi kalau di PSM ada Pluim, di Bali ada Berbeza sebenarnya. Pelanggaran lagi. Ya, Tribuners hingga menit ke-61 ini kedudukan masih 1-0 bagi Bali United. Gol dicetak oleh Irfan Jaya di menit ke-16. Kita nantikan ini apakah PSM mampu membalas di babak kedua ini. Sejauh ini di babak kedua PSM banyak bermain menekan ya, banyak menyerang. Sudah menciptakan sejumlah peluang dan juga sudah mendapat sepak pojok. Sehingga tensi pertandingan di babak kedua ini lebih panas dan pertandingan sudah mulai berimbang. ya. Maringa pun sudah mulai kerja keras ini, Coach. Sudah mulai. Kalau di babak pertama nyaris tidak pernah memungut bola. Ya. Oscar sepanjang bermain bersama PSM di musim 2003-2004 punya pengalaman atau kesan-kesan yang Ya, memang dari di sana karakter kan, Ya. pemain atau dari Makassar keras. Untuk pengalaman ya, untuk saya pribadi ya main di Makassar
bagus buat saya karena memang mereka kondisi waktu saya main ya agak sedikit profesional. Sekarang udah ya berubah kan. Profesional ya. Udah belajar banyak mereka. Ya. Jadi ya saya kira itu aja. Tapi apa aja perkembangannya selama dulu Bung Oscar ada di PSM dan sekarang melihat PSM? Jauh ya? Jauh bedanya sekarang. Kalau dulu kan masih semi profesional ya. Dulu masih ada Pemda yang danai tim kan belum sepenuhnya. Lain kan, sponsor juga sedikit. Ya, Kita sponsor. dulu punya sponsor Bosowa. Iya. Sedikit. Sekarang banyak sponsor. Semua pertandingan udah masuk live. Iya. Aksiar ya. Jauh bedanya. Lapangan juga beda. Bolanya juga lain. Iya. Ini udah betul di menit ke-60 udah mulai ada pergantian pemain. Iya. Ya, satu peluang lagi diperoleh oleh Bali United lewat tendangan Privat Embarga, tapi masih bisa diblok oleh kiper PSM. Ini yang miskomunikasi dari PSM. Bola naik, mereka naik semua, yang muncul tidak ada yang mengikuti. Sama yang tadi yang golnya kan 3 pemain Ya. Bali United kosong di belakang. Iya. Artinya ada miskomunikasi di pemain belakang, tidak adanya Yuran di sana. Yuran sepertinya jadi benteng yang tembok tinggi yang bisa menghalau bola-bola atas. Dan dia juga selalu mengkoordinasi di lini belakang kan mungkin ya. Sebenarnya pemain baru Kike ini mungkin masih belum adaptasi tidak dia. bisa dalam waktu 3-4 hari. Untuk mengenal teman-temannya juga ya. Dia belum tahu bagaimana permainan yang sebenarnya di dari samping dia belum tahu. Karakter temannya. Dia cuma tahu instruksi dari pelatih mungkin bola up ini up sama-sama. Nah, ini dia, tapi harus membaca kapan up dan kapan ikut lawan. Pelanggaran lagi. Nanti kotak penalti. Ya, Adilson PSM mulai melakukan pergantian pemain. Striker barunya Adilson Silva masuk. Siapakah yang akan digantikan? Tuh peluang. Baru saja PSM juga mendapat peluang dari Yakob Sayuri. Namun masih bisa diblok. Hampir itu. Kinsu Nambu ditarik keluar, masuk Adilson Silva. Oh, berarti dia menyerang ini. Striker 2 dipakai. Dan sekarang PSM kembali mendapat sepak pojok. Peluim berarti turun. Ya. Berarti 2 striker ya sudah mulai keluar dari bertahan. Dia sudah mulai keluar. Lebih agresif sekarang ya. Dengan 2 striker asingnya. Mau jadi balas ya. Silva. Karena juga Bali United sekarang tidak main seperti babak pertama kan? Babak pertama lebih agresif. Ini yang risiko yang harus diambil dengan adanya bola-bola counter. 1 lawan 1 dari Privat ini yang berbahaya. Pluim ada di bawah striker 2. Dia di belakang 2 striker ya. Agresif sekarang, beda sekali waktu di babak pertama. Agresivitas lebih tinggi. Dan Yance sama Yakob sekarang bermain ke sayap ya. Sebagai itu yang saya bilang tadi, harusnya tadi Bali United memanfaatkan di babak pertama tadi untuk mencetak lebih dari 1 gol. Iya betul. Pas PSM-nya lagi bertahan. Supaya lebih rileks di babak kedua ya. Sekarang jadinya Bali United lebih susah untuk mencari peluang. Ya, syukur kalau Bali United bisa mencetak gol lagi. Babak kedua ini akan menguntungkan. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau sampai PSM mencetak gol akan jadi berbahaya buat Bali United. Nah, jadi antara 2 ini. Siapa yang lebih beruntung? Jadi 1 gol yang akan tercipta ini sangat menentukan bagi kedua tim ya. Bagi Bali United maupun bagi PSM. Karena kita tahu juga PSM ini sering melakukan comeback ya istilahnya ya. Bisa mengejar ketertinggalan. Ya itu yang kita lihat ini 1 gol yang kedua ini siapa yang akan mencetak gol. Dan sekarang Bali United melakukan pergantian pemain. Audi Abdillah tampaknya cedera ya. Mengalami cedera, akan digantikan oleh Ryuji Otomo. Pemain lokal juga. Jadi Bali United masih mengandalkan pemain lokalnya.
Coach Wayan gimana masuknya Ryuji Otomo menggantikan Naudi Abdillah? Apakah akan memperkuat lini belakang? Atau permainan Ryuji tidak berjauh berbeda dengan Naudi, ya. Cuman Audi lebih keras daripada Ryuji bermainnya. Cuman keunggulan dari Ryuji mungkin tentu di bola-bola atas. Ya, mungkin dia Ryuji kalau ada bola-bola atas mungkin dia bisa beradu dengan pemain asing dari PSM yang di depan. Striker dari PSM. Oscar, gimana melihat sekarang PSM pakai 2 striker ya? Striker asing. Ya lain. Dia Silva. sudah berubah polanya kan. Jadi masukkan 2 striker sama turun Pluit di di belakang mereka biar dia bisa suplai bola. Apakah ini akan menjadi lebih tajam? Ya, PSM? dia juga mau main sekarang. Tadi babak pertama dia nunggu ayah. Sekarang beda, lihat bolanya ambil dari hampir tengah lapangan baru kasih dia. Karena kuncinya dari dia. Tapi kan kita belum tahu juga kualitas Anderson Silva ini karena pemain baru kita lihat. Ya, Hati-hati. Dia dari Portugal. Iya, dari Portugal. Kelihatan sekali dengan masuk 2 striker, Bali United mulai kelihatan tertekan. Iya. Nah ini yang saya bilang nih, 1 gol penentuan. Iya. Siapa yang mencetak gol kunci. Bali United mencetak gol, dia akan lebih rileks. Membuka peluang. Membuka peluang untuk menambah gol lagi. Tapi kalau Bali United kemasukan, berisiko untuk Bali United untuk bisa PSM comeback. akan lebih percaya diri ya. PSM akan comeback. Ya kembali PSM mendapat sepak pojok, terus menekan mereka. Diblok oleh Corner lagi, hati-hati. Ini mulai tertekan sekali. Maringa ya, mulai tertekan. Bali United dan PSM mulai Di menekan. sini Teko akan pusing. Iya. Karena di sini Dia akan mengganti siapa? Iya. Karena pemain belakang sudah keluar 1. Iya. Apakah dia mengganti pemain depan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Sepak pojok lagi bagi PSM. Dan gol PSM Makassar mencetak gol. 1-sama. Tribuners. Ini yang kepintaran dari Tavares. Ini kelebihan Tavares di sini. Ya, PSM akhirnya bisa membalas. Gol menjadi 1-1 di menit ke-69. Bunuh diri saya lihat. Tribuners sementara Tribun Bali, apakah bunuh diri Spaso atau Everton? Yang berawal dari sepak pojok Spaso mantan pemain PSM. Tapi dari bola pemain asing. Kena dia di atas. Spaso kaget dia. Kaget ya. Memang Spaso dari. Tapi ini kan bukan tidak. Habis lihat sendiri dia. Ini kan berawal dari tekanan. Betul. Hampir sudah 4 kali dapat tendangan pojok PSM. Karena memang PSM udah maju kan. Iya, sudah menyerang ya. 4 kali sudah dapat tendangan. Artinya dari sana agresivitas pemain PSM di depan sudah lebih dari yang di babak pertama. Dan menghasilkan langsung 1 gol ya. Dan ini yang saya bilang, hati-hati sekarang di babak pertama. Sekarang ini juga yang belajar Tavares di latihan kan. Corner kick, bola mati dia yang ini spesialis. Yang sekarang membuat Teko pusing. Apakah menarik Spaso dengan mengganti Yabes atau ingin bertahan tidak kebobolan lagi. Karena Eberbesa pun sudah turun. Sudah tidak tidak main seperti yang babak pertama. Sudah mulai turun. Ini skor 1-1 kan tekanan di Bali United sekarang ini. Nah, ini yang saya bilang. Ini sekarang hati-hati Bali United. Bali United tapi ingat punya super sub seperti Pripat ini sangat menguntungkan Bali United. Dia akan menjadi dewa penyelamat bisa jadi di menit-menit terakhir. Karena memang sekarang Bali United jadi mau balas kan? Harus menambah gol ya. Karena kalau masih 1-1 untuk main di tidak menguntungkan bagi Bali United ya. Dan bagi PSM ini menguntungkan karena sudah bisa mencetak 1 gol di kandang kan. Nah, apakah dengan masuknya bermain 1-1 seperti ini PSM konsisten seperti sekarang atau dengan 1-1 dia kembali bertahan atau tunggu lagi di situ atau tunggu lagi kita tidak tahu. Tapi saya rasa melihat tekanan yang seperti ini PSM akan selalu terus menekan seperti yang dia sudah balas. Dia sudah mengambil resiko dengan mencetak 1 gol dia sudah pasti akan mengambil resiko. Kalaupun ada kebobolan lagi tapi dia sudah punya plus mencetak gol di kandang lawan. Di kandang dia hanya membutuhkan 1-0 kemenangan untuk lolos. Cukup 1-0 di sana. Ya disampaikan Coach Wayan bahwa 15 menit pertama PSM memang
strateginya menyerang ya. Menyerang ya di babak kedua ini ya untuk bisa mengejar gol ya. Jauh beda. Ya, jauh berbeda. Jauh berbeda. Makanya ini yang kartu as dari Bali United sekarang ada di Fripat. Karena Spasu sepertinya sudah tidak bisa bermain. Ya, apalagi setelah mencetak gol bunuh diri ya. Itu mental dia semakin Tertekan. tertekan ini. Ya. Tadi juga dia membuang berapa peluang. Saya masih punya feeling Fripat akan mencetak gol kalau dia tidak diganti. Ya. Nah, sekarang mulai berubah nih. Ya langsung 3. Lihat. Langsung 3. Langsung Ya 3. Besroni tidak masuk line up, Coach. Tidak masuk. Karena ini untuk itu sangat Bali tidak bisa ini draw, harus dia menang. Yang menarik 2-1 ya, tapi paling penting menang Ketua dia. Tribun Bali dan fans PSM langsung 3 pergantian dilakukan oleh Coach Teko. Spaso Jepek ditarik keluar digantikan Taufik Hidayat, pemain baru. Langsung debut Taufik Hidayat sebagai striker tentunya. Tito juga main. Kemudian Made Tito masuk juga. Dia memperkuat lini tengah. Memperkuat lini tengah. Irfan Jaya juga ditarik keluar, dimasukkan Rahmat Arjuna, pemain muda. Sama-sama berposisi sebagai penyerang Dia memperkuat lini sayap. tengah. Made Tito masuk menggantikan Sidik Saimima sebagai gelandang serang. Ya, sekali lagi 3 pergantian pemain dilakukan oleh Bali United di menit ke-73 setelah kebobolan. Made Tito masuk menggantikan Sidik Saimima di posisi gelandang serang. Kemudian Rahmat Arjuna masuk menggantikan Irfan Jaya di posisi penyerang Kartu sayap. kuning. Dan di striker Hati-hati, baru 1 menit turun Taufik kartu kuning. Hidayat Nambah lagi menggantikan kartu kuning. Spaso ya. Made Tito baru 1 menit sudah kartu kuning, Coach. Ya. Gimana nih pemain muda? Ya, Sabar, darah Coach. muda. Ini biasa darah muda Ya. ingin menunjukkan kualitas dan kesempatan yang diberikan. Ya. Pasti punya motivasi yang lebih dari yang lain. Kembali. Pernah Teko langsung 3 kali 3 pemain. 3 pemain diganti? Ya. Pernah dia? Pernah. Pernah. Sebelumnya pernah. Pernah. Karena untuk Bali United ini tidak bisa ini. Draw. Harus, tidak bisa, Harus menang. harus menang kalau memang dia mau jadi. Jadi Masuk di sekarang Champions. anginnya ada di PSM. sekarang ya. Dia Tapi saya kelihatan anak-anak PSN udah mulai percaya diri. Sudah mulai lupa dengan dia latihan 5 hari. Iya. Udah lupa lihat dari 5 hari. Ini baru PSM yang tahun kemarin. Ya, dia sudah lupa latihan 5 hari ini. Apa sudah mulai Kalau Bali United kembali mulai permainannya. kacau. Mulai hilang permainan dari Bali. Ya, ya. Mulai lepas, hilang. ya Bahaya ini. PSM mulai mengancam lagi lewat Pluim yang menjadi otak serangan. Hati-hati Ryuji. Ya, Tribunal Lihat Bali hingga menit United. 75 1-1 skor. Tidak serilek dia di babak pertama. Iya. Ya, Bali ya, United betul. begitu Sekarang tertinggal. Mulai tertekan dia kan dengan Mulai. hasil 1-1 ini. Ever juga menurun ya. Hebat ya, Edan biasa ya. sudah Nggak tidak kelihatan, seperti tidak ya, kelihatan nggak ada kelihatan umpan-umpan tadi. lagi. Ya. Tidak Oh, ambil mungkin bola. karena Kita lihat dari pertahanan Bali. Ada satu pemain juga yang Niko terus sama dia. Iya. Makanya kita dia udah lihat baca. Ada perubahan di PSM. Iya. Sekarang tadi ada 3 di saat bertahan. Sekarang di saat hilang bola sudah ada 5 pemain. langsung 5 ya. Ada 5. Ada 5. Kita coba nanti kita lihat. Ada Ya, 5 artinya- di saat Yance Sayuri dan Yakobi Sayuri langsung turun ya. 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 Ya, ketika diserang PSM. Ya, asisten pelatih dari PSM mendapat kartu kuning. Tampaknya tensi pertandingan makin panas ini. Sampai sini nih. official pun dapat kartu. Kelebihan Pripat di sini nih sekarang ini. Ya. Ini yang Hati-hati. Tadi bola sini tidak- bisa. Bukan langsung tapi dia bola muntah apa Ya. dia punya kelebihan di sini. Ya, Bali United mendapat sepak pojok. Sundulan tadi dari Eba Besa masih melenceng. Masuki menit 76, skor 1-1. Makin ketat ini pertandingan Sekarang- para juara. Yang striker Pripat. Iya. Ya. Karena Pripat. tuannya Spaso. Tentu juga masih ada Taufik Hidayat ya, pemain baru dari Ya. PSM di lini depan. Ini tentu juga menjadi pembuktian bagi Taufik Hidayat
yang baru didatangkan dari Madura United dan sebelumnya pernah memperkuat Persija Jakarta. Ya, serangan dari Bali United membuahkan sepak pojok. Maka ini akan bisa dimaksimalkan sebagai gol. Dan menarik tadi Coach sama Oscar, 2 gol baik dari Bali maupun Makassar sama-sama berawal dari sepak pojok ya. Ya. Ya itu yang sekarang itu bola mati. Bola mati ya. Bebas, tendangan pojok hampir 75% akan masukkan. Iya. Bali United kembali sepak pojok dari Berbesa. Satu tendangan akrobatik dari Privat Embarga masih jauh dari sasaran. Untuk PSM ini waktu-waktu hilangnya bagus untuk PSM Makassar. Karena sekarang yang buru-buru Bali United jadi. Jadi PSM ini akan memperlambat waktu nih. Mulai memperlambat tempo. Coba lihat tadi pemain itu nggak mau Jatuh. cepat bangun tadi. Kalau babak pertama cepat dia bangun. Ya ini yang akan membuat pemain dari Bali United emosi seperti Eben. Karena dia biasa melakukan seperti itu. Sekarang di Bali dia akan emosi sendiri. Ya, pertandingan sudah masuki menit 79. Pelanggaran lagi. Ini yang berbahaya nih. Tendangan-tendangan. Harusnya dia tunggu pemain, jangan diambil sekali. Lihat, striker belum balik badan sudah diambil. Lihat nih, dia belum jauh dari kawan juga. Tuh, belum balik badan dia. Dia juga tidak bisa syuting. Artinya perlu perhitungan ya. Perlu perhitungan yang matang. Ya, Coach Sukudano sebagai mantan pemain belakang tentu paham betul kapan harus melakukan marking, kapan harus melakukan tackle gitu ya. Ke gawang. Satu peluang dari PSM Pelanggaran. yang berawal dari sepak bola mati tadi. Pelanggaran. Kiper. Gol tapi pelanggaran. Tuh. Tidak ada lepas bola. Lepas bola. Peluang dari Kike ya. Kiper Lepas dia. Sayang tendangannya tadi melambung. Gol itu. Tapi dia nggak pelanggaran. Masuki 10 menit terakhir. Apa yang terjadi di 10 menit terakhir ini? Tribuners sempat berbalik. Kira-kira 10 menit terakhir ini yang perlu konsentrasi dan fokus yang tinggi untuk kedua tim. Jangan sampai lengah dan lupa menjaga disiplin lawan. Karena di sini akan berisiko. Ya, Bali United masih mencoba melancarkan serangan. Bisa mengejar gol lagi, gol tambahan. Bali United masih 1 gol ya Blimangnya. Iya. Dan tersisa waktu 9 menit pertandingan. Tentu fans Bali United sangat berharap kemenangan di laga ini ya. Ini bagi fans harus menang. Bagi fans Bali United sendiri juga mereka sudah lama bisa menyaksikan timnya ini, Oscar. Dari berapa dari musim 2019 ketika juara, meskipun main di Bali, main di Stadion Ngurah Rai, tapi kan tidak bisa dinonton karena COVID kan. Kemarin di liga kemarin harus bermain di Jogja karena Stadion Dipta direnovasi. Ditutup kan? Sama FIFA. Iya. Dan baru kali ini mereka bisa menyaksikan langsung pertandingan di Dipta. Tapi penonton tidak penuh sekali ya. Iya. Karena dia tidak bisa seperti dulu jingkrak-jingkrak. Karena sekarang udah single seat. Single seat. Gimana dia mau? Ya paling tidak ini mengobati kerinduan supporter Bali ya.
untuk menyaksikan pertandingan di Stadion Dipta. Semua bola dari Fluim, semua dari Fluim. Ya. Kiri kosong. Ini ya asing bahaya hitam. Harusnya langsung kasih yang hitam gitu. Ya. Kalau dia punya placing Lambat kiri ya. bagus, sedikit lagi ini langsung. Ini pertama. Ya, Dia ada satu Dilson lagi. Silva di sana. Udah terlambat ya. Ya, terlambat Jakob Sayuri melepaskan umpan pada Dilson Silva. Tampaknya Teko ini harus berpikir keras ini. Oscar sama Coach Harus Wayan. bicara, ya harus dia Sisa-sisa menit ganti terakhir ini. strateginya. Ya sekarang untuk bicara untuk anak-anak kan. Ya. Konsentrasi full karena menit-menit terakhir ini yang paling bahaya. Ya, kita nantikan apakah Bali United masih bisa menambah gol di pertandingan ini di menit-menit terakhir, ataukah justru PSM yang berbalik menambah gol dan melakukan comeback untuk memenangkan pertandingan, atau PSM sudah cukup bermain imbang 1-1 sehingga akan memilih bermain lebih aman ya. Ya, dan akan memanfaatkan waktu di leg kedua. Tentu bagi PSM hasil 1-1 ini sudah cukup ya. Ya cukup, cukup untuk jadi. Karena di Makassar seri 0-0 pun dia PSM lolos. Iya. Karena gol tandang. Gol tandang. Tapi jauh bedanya tadi babak pertama untuk babak kedua jadi Jauh, PSM Ya, jauh, PSM ya. jauh. Berani mereka ambil bola, main agresif. Iya. Peluk juga mau main. Ya. Babak pertama dia. Mungkin babak pertama belum panas ya. Ya. Belum ins ya. Memang dia kalau pegang bola, PSM-nya mulai lebih bagus. Kalau di zamannya Oscar, pemain di PSM yang berperan seperti Pluim waktu itu siapa? Ada George Toledo, George Toledo, Chile ya. Ya, Chile dia. Dia yang atur tempo di tengah lapangan. Dengan dibantu oleh Ponario. Ponario sama Samsul. Samsul. Bahaya PSM, satu serangan PSM dari Jakob Sayuri tadi, umpan crossing kotak penalti disundul oleh pemain PSM. Tidak bisa, harus Tapi tunggu sayang pemain. sundulannya masih di atas Mister. Oh, ternyata pemain asing baru ya, Kiko Dineres yang ada di depan ini. Ya. Cukup aktif ini Oscar. Terus Ya. Sukrano melihat dia posisi sebagai back tengah tapi sering berada di kotak penalti Bali United malah. Sudah dua kali dia mendapat peluang emas ini. Iya, dia seperti dia lupa jadi pemain baru. Dia mungkin ingin menunjukkan. Iya. Tadi mungkin di babak pertama dia belum performnya belum bagus ya. Dia layak. Tapi di babak kedua ini sudah mulai PSM. bagus ya. Apalagi dia tahu masyarakat dari Makassar, dia juga kan pertandingan. Dia mau Iya. Termotivasi dia. motivasi dia. Dan dia masih muda juga kan. Iya. Ini dari semua pemain dari yang ambil dan dari Makassar muda-muda semua. Masih muda-muda ya. Betul. Ini yang dia mau kan. Tidak mau pemain yang di atas 30 lebih, tidak mau. Iya. Kecuali yang sudah jadi seperti Ploy kan. Iya, Pluim tetap diandalkan. Sekarang bisa jadi Yang pemain sekarang baru juga itu umur berapa yang 30. Bisa jadi sekarang kuncinya sekarang memainkan Rizky Velu. Velu ya. Ya, karena dia main di sini lama, dia tahu seperti apa. Iya. Dan itu membuat kalau ada yang ada yang jatuh, kemudian pemain Bali United marah, bisa dia yang redam misalnya. Kalau dia mainkan Rizky Velu di sisa 4 menit terakhir ini. 4 menit terakhir. Atau bisa juga dengan Rizky Velu memperkuat lini tengah kan ya. Bisa jadi. Dengan tenaga Saya pikir segar. seperti itu taktikal Tavares. Karena dia tahu sendiri pemain tengah Bali United seperti apa. Betul. Dia sudah tahu. Nah, di sisa 4 menit nih, 3 menit. 3 menit.
mulai turun semua lagi pemain PSM. Mulai bertahan dan Bali United Ya. juga menyerang ya. Ya. Tampaknya dia akan memanfaatkan serang balik dari PSM. Ya. Seperti ini. Adilson Silva, Bahaya. Yakob Sayuri, Sayang. Adilson. Udah ada Tendangan orang masih bisa bahaya diblok sekali, oleh bisa shoot. Maringa. Saya lihat sekilas memang pemain asing dari PSM yang baru masuk, Adison. Satu tendangan keras lagi dari Bagus pergerakan dia. Ya, Ya. Cepat dia. PSM juga masih mengancam juga nih, Kus. Iya. Dari selang Seperti kali. mereka lama main ya, tidak Iya. seperti 1 minggu ya. Iya. Kalau babak kedua. Sudah mulai menemukan. Dia Iya. juga ada shoot on target tuh. Iya, betul. 2 kali shoot on target. Ini tak ada bahaya juga bagi Bali United nih, Coach ya. Tentu. Sangat berbeda 180 derajat seperti di babak pertama. Ya. Babak pertama kelihatan menunggu. Ya. Sekarang agresivitas sangat tinggi. Pergantian pemain di kubu PSM. Everton, striker asing dari keluar dan masuk Rizky Pelu. Seperti yang disampaikan Coach Godano tadi. Benar, Rizky Pelu masuk. Striker diganti gelandang bertahan. Dia akan memperkuat lini pertahanan. Apalagi Artinya Fernandes lebih juga bertahan. masuk sekarang. Dan sekarang Yoran Fernandes Ya. masuk menggantikan Kiko Karena waktu tinggal 2 menit. Linares. Ditambah injury time. Ya. Sepertinya di menit terakhir ini Tavares lebih fokus memperkuat pertahanan ya. Sip. Main sip ya. Masukkan Karena di gelandang tengah. bertahan. Kemudian menarik Dia seorang baca striker. permainan bagus. Tavares. Ganti pemain pas. Karena Rizky sudah di tengah, Ya. saya pikir dia untuk meredam si siapa? Eber Besa. Eber Besa, Eber Besa. karena dia sudah kenal Ya. dan mengandalkan kecepatan dari pemain asing yang baru dan bola-bola dari Fluim. Ya. Saya rasa ini masih agresivitas dari Sayuri sangat menonjol. Ya. Ya, kita lihat Spartan main dari Di babak babak kedua kedua, ya. naik turun. Jauh sekarang. Jauh Kelihatan. dia. Jauh sekali bedanya. Tampaknya sudah mulai panas ya. Ya kayak mesin diesel kayaknya. Di babak pertama dia belum panas ya. Iya. Karena persiapannya yang minim. Baru di babak kedua ini mulai panas ya. Jauh bedanya. Ya, jauh bedanya di babak kedua ini PSM Makassar. Ya, tentu ini bagi supporter PSM Makassar, saya sapa bagi 6 5 menit. menit masih 6 lumayan. menit masih panjang ya. 5 menit. Ya. Masih panjang, ada peluang. Ya, saya sapa supporter-supporter PSM, kelompok-kelompok supporter PSM, The Maxman, kemudian ISM, The Red Gang, Laskar Jukueja, Laskar Ayam Jantan, supporter Terong, Ewako. Ewako PSM ya. Saat ini kedudukan 1-1 bagi PSM. Dia yang motor Yang pegang PSM. bola dia. Ya, Pluim Sangat sulit ambil bola masih dia. menjadi motor dari Sampai serangan di depan. PSM. Kamu lihat Satu sampai di depan bola serangan dia. berbahaya dari Iya. PSM. Pluim tadi. Bali United masih mencoba menekan tapi gagal serangan dari Tito tadi. Oleh Enjoy Ya. Sekarang lebih enjoy PSM ya dia. Ya. sepertinya. Bali Tapi United tertekan ini ya. yang saya bilang harus fokus, tetap Harus fokus. tetap fokus. Konsentrasi. Satu Konsentrasi. berbahaya. Wah. Gol! itu. Gol! Lihat. Seperti saya sampaikan. Ya. Konsentrasi. Harus Eber, konsentrasi. saya bilang tadi kunci tadi apa? Privat Embarga. Offside. Saya, saya. saya. Itu saya bilang. Hati-hati, privat. Menarik. Ternyata gol dari Privat Embarga Ya, dianulir offside. dan dinyatakan offside. Sama persis Ya. kejadian PSM. Ya, offside ya, memang offside ya. Ya. Saya bilang tadi hati-hati Tapi memang privat di umpannya menit-menit tadi- seperti Iya. ini. Iya. Bisa jadi Hati-hati. pahlawan Umpannya ya. dari Ever Sayang bagus sekali ya. Iya. Bagus umpannya. Bagus umpannya. Saya Tiga bilang jari ke hati-hati samping sana privat di menit-menit yang rawan ini. Tapi Harus sayang. tetap fokus. Tapi sayang ya. sayang. Offside. Sayang ya. sekali offside. Dan itu ini bagi PSM harus konsentrasi ya. 100%. Iya. Apalagi dia sudah merubah
situasi yang tadinya menekan hanya akan membutuhkan hasil seri aja. Sayang sekali. Iya. Ya, tapi sama dengan PSM tadi juga sama kejadian. Yang dia Umpannya kelas. tapi Umpan umpan luar dari biasa. ya. Itu kalau tidak punya visi pemain yang bagus tidak bisa seperti itu. Umpan melengkung dari kaki luar. Masih menegangkan ini menit-menit terakhir di masa injury time. Siapakah yang akan bisa mencetak gol tambahan? Apakah PSM atau Bali United? Yang pasti kedua tim sama-sama mencoba mencuri gol. Meskipun di perpanjang waktu ini PSM lebih cenderung agak bertahan. Kembali PSM menyiapkan pemain cadangannya, 2 pemain sekaligus akan masuk. Rizky Pratama dan juga Jaki Asraf. Tengah lagi dikuatin sama dia. Kembali masuk pemain tengah dan penyerang sayap. Jaki Asraf pemain muda masuk. Dan juga ada Rizky Eka Pratama. Siapa yang persis diganti? apa yang saya bilang tadi, hati-hati si Pripat jadi superhero dia. Sayang tadi outside. Jaki Asraf masuk menggantikan Yanje Sayuri. Sama Rizky. Ya, Rizky masuk juga menggantikan Yakob Sayuri. Ya. Artinya 2 pemain penyerang sayap, pemain sayap diganti. Cepat ya. Ya. Tenaga baru dimasukkan. 2 si kembar Yakob Sayuri dan Yanje Sayuri ditarik keluar dan masuk Jaki Asraf dan Rizky Eka Pratama. Dan tinggal 2 menit lagi masa injury time. Sudah masuk ke menit 90 plus 4 dari 6 menit injury time. Tinggal 2 menit lagi. Skor ini tidak bagus untuk Bali United. Tentunya. Apalagi di kandangnya. Ya, apalagi di kandang sendiri. Ya. Sebaliknya bagus bagi PSM ya. Tentunya. Dia hanya butuh hasil seri 0-0. Ya. Karena ada kemasukan ke sini kan. Tentunya Coach Ciko kalau bermain di luar pasti bermain defend, bertahan. Tapi dengan situasi kalau seperti skor ini, begini tidak tentu bisa dia pasti keluar juga. Harus dia Dan main. resiko pasti akan ada. Resiko lebih besar. Melihat pemain striker dari PSM, saya lihat ini punya prospek yang bagus, dia cepat. Apalagi main di kanan. Iya. Itu yang mereka beda jauhnya main. Itu juga PSM akan memanfaatkan kesempatan bermain di kandang nantinya Ya. untuk meraih kemenangan. Sama supporter mereka masih Dengan supporter Luar Pasar. biasa. Blue Wim luar biasa. Salah satu pemain asing berintelijensia tinggi ya. Luar biasa. Memang dia jauh beda dari yang lain. kelasnya. Luar biasa. Makanya dia tetap dipertahankan di PSM ya. Dan dia mampu ngomong pemain-pemain muda. Leader, itu yang bagusnya dia kan. Mentor. Ya Jadi mentor bagi dia. pemain-pemain muda sehingga muncul pemain-pemain muda ini. Sudah memasuki 6 menit terakhir. Dan di menit-menit terakhir PSM mendapat sepak pojok coach. Hati-hati. Apakah ini akan menjadi penentu kemenangan bagi PSM Makassar? Tentu bagi pendukung PSM Makassar sangat berharap ya. Corner lagi. Corner lagi untuk kedua kalinya bagi PSM. Memang mereka belajar ini strateginya dari Tavares kan. Ternyata bukan sepak pojok. Bola kiper untuk Bali United di menit-menit terakhir. Sudah masuk ke menit-menit terakhir bagi fans PSM Makassar. Tentu hasil 1-1 ini sangat positif bagi pendukung PSM Makassar dan juga bagi tim PSM Makassar karena berhasil menahan Bali United 1-1 di kandangnya di Stadion Dipta. Apakah ini akan berakhir Jangan bikin sampai pelanggaran. Dia nyari pelanggaran nih berbiasa. Menunjukkan wasit. Dia cari pelanggaran. Ya, masih Bali United melakukan serangan. Masih menit-menit terakhir. Detik terakhir Bali United melakukan serangan.
Satu tendangan dari Tito masih bisa diblok oleh kiper Ini PSM yang Resep pertama dan konsentrasi dia. sekarang Harus. menghasilkan sepak pojok. Harus. Balik sekarang Bali United yang mendapat peluang dari sepak pojok di menit-menit terakhir. Hati-hati. Apakah Karena bisa kejadian gol? SEA Games. Iya, Kejadian SEA SEA Games, Games. ya. Hati-hati. 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 Ya ini SEA Games. rasanya akan jadi peluang terakhir bagi SEA Bali Games. United. Tiga yang kemarin ya. Ya. Hati-hati SEA Games. Ya, aman, ternyata aman. bisa diamankan Aman, oleh aman, kiper aman. Satu-satu. PSM Resa Satu-satu Pratama. Satu ini. Gagal peluang dari Bali United dari sepak pojok. Resa Pratama sudah lakukan tendangan. Belum berakhir, coach. Habis sudah. Habis sudah. Dan akhirnya wasit sudah meniup peluit panjang pertandingan antara Bali United versus PSM Makassar. Laga leg pertama playoff Liga Champion Asia dan skor akhir 1-1. Bali United 1, PSM 1. Yep. Gol Bali United dicetak oleh Irfan Jaya di menit ke-16. Kemudian gol dari PSM Makassar dicetak oleh Ilijas Pasojepek, yaitu gol bunuh diri di menit ke-70. Dan skor akhir 1-1. Tentu ini hasil yang kurang positif bagi tuan rumah Bali United karena ditahan imbang 1-1 di kandang sendiri, dan sebaliknya bagi PSM Makassar ini adalah hasil positif yang sangat-sangat positif. Tentu sesuai dengan target awal rasanya, coach Wayan dan Oscar Ravena, bahwa PSM menargetkan hasil imbang di leg pertama ini. Komentarnya, coach, dengan hasil 1-1 dan Oscar Ravena? Ya tentu aja buat PSM ini hasil seri seperti sebuah kemenangan. Ya. Ya. Dengan waktu yang persiapannya 5 hari, 5 hari. kemudian bisa mendapatkan hasil gol tandang 1, ya. Saya rasa sangat positif buat PSM dan tentunya sangat merugikan Bali United. Tidak bisa memanfaatkan sebagai tuan rumah. Ya. Kalau Oscar sendiri gimana melihat hasil 1-1 ini? Memang skornya ini untuk Bali United tidak bagus ya. tidak bagus ya. Saya pikir ini yang mau Tabares cari draw di sini karena babak pertama anak-anak tidak jadi maksimal, tidak agresif. Terus kalau babak kedua langsung mereka berubah 100%. Iya, bermain agresif. Sampai mereka masukkan gol, baru kontrol bola. Jadi memang ini yang Tabares yang artinya ini bagian cari dari di Bali. Strategi Tavares Ya. Sebagai coachnya dari PSM Dan Makassar. saya pikir dari dia yang strategi ini kan, karena memang babak pertama itu bukan PSM. Iya, betul. Baru babak kedua itu baru PSM. Memperlihatkan PSM yang sebenarnya. Agresif, agresif, motivasi, pegang bola, ambil. Ya. Jadi mereka sampai kemasukan satu Dan draw ya, draw. 1-1. Jadi untuk mereka bagus sekali. Artinya kelihatan bahwa di babak kedua karakter sejati sesungguhnya PSM ya. PSM. Ya, Spartanya. memang jauh Ya. dari babak pertama. Dan untuk PSM bagus sekali kan. bagus Karena sekali. nanti sekarang main di kandang sendiri. Iya. Jadi peluang besar untuk jadi juara. Iya, betul. Kira-kira di leg kedua di Gimana? Stadion BJ Habibie Parepare, kira-kira seperti apa Coach Wayan dan Oscar melihat pertandingan nanti? Saya rasa PSM tentu ingin memenangkan pertandingan, apalagi dia bermain di kandang. Walaupun dengan hasil 1-1 ini hanya butuh pertandingan hasil seri 0-0 di kandang. Tapi saya rasa melihat agresivitas di babak kedua PSM dan dia akan bermain seperti itu di Makassar, dia pasti ingin memenangkan pertandingan. Dan peluang bagi PSM untuk menang di leg kedua seperti apa? Saya rasa karena kita tahu sendiri PSM sangat sulit dikalahkan di kandang. Dan selalu sering menang ya di Dan Parepare ya. tidak pernah kalah. Kalau memang mereka tidak pernah kalah di sana. Dan situasi pertandingan pun akan mempengaruhi yang lain. Kalau di Bali mungkin bermain kita bisa malam, tapi di Parepare pasti sore. Karena Itu sore yang pasti saya akan pikir bedanya merubah jauh. semua. Cuaca panas, kemudian lapangan yang belum tentu memenuhi syarat, yang tentu yang buat pemain PSM paham betul di situasi yang sana. Belum tentu buat Bali United yang biasa di ground trainingnya lapangan bagus, kemudian punya pertandingan tentu akan begitu bermain di kandang
di B.J. Habibie belum tentu sama. Cuaca mempengaruhi, situasi lapangan juga berpengaruh. Apakah Teko nanti akan berani bermain menyerang karena mau tidak mau Bali United harus menang di leg kedua ini? Iya, saya rasa pikiran dari Teko tentu dia memikirkan dengan pertandingan hari ini apa yang dilakukan PSM. Mungkin dia di babak pertama dia bisa bertahan dulu dan keluar di babak kedua seperti apa yang dilakukan PSM hari ini. Nah, tapi kita tidak tahu karena melihat situasi hasil yang satu-satu ini tentu harus keluar. Dia harus menyerang untuk mencetak gol. Kalau Bali United tidak mencetak gol, PSM juga tidak mencetak gol, yang keluar pemenang adalah PSM. Kalau Oscar melihat sendiri di leg kedua nanti peluang PSM Makassar seperti apa? Ya, memang mereka punya peluang besar kan main di kandang sendiri. Kalau ya Teko harus adaptasi cepat untuk main di sana, panas, lapangan tidak bagus. Jadi harus bicara sama internal, sama anak-anak. Sama tim, bagaimana kita nanti di sana. Mainnya bagaimana. Untuk saya kira main agresif di sana juga. Karena harus masukkan satu gol. Kalau memang dia tidak masukkan gol, selesai. Tidak ada. Ini memang hanya final kan? Final. Tidak ada main lagi. Iya, betul. Oscar melihat peluang di leg kedua nanti, apakah PSM akan unggul dan lolos ke Liga Champions? Ya, untuk PSM besar. Sekarang peluangnya ada di PSM ya. Karena ini yang Bali United harusnya menantikan sendiri. Minimalnya 2 atau 3-0 biar nanti kalau ke pare-pare ya udah tinggal bertahan ya. Tapi sekarang sulit buat mereka karena sekarang peluang ada di PSM Makassar. Untuk menurut saya pikir PSM. Oke. Tapi di sepak bola kita belum tentu juga kan. Kemarin ada di Segen itu kan, draw menit terakhir cuman untuk kita pribadi ya. Oke lah, berarti nanti di babak kedua juga Bali United harus bermain juga lebih tajam ya, Bliman. Iya. Kasihan sekali Bali United di kandang sendiri dia kalah. Draw ya 1-1 yang tapi juga itu draw rasa kalah. Iya, rasa kalah. Kalau bagi PSM draw rasa menang. Ya, tapi ini sekarang kondisinya lebih menguntungkan bagi PSM Makassar ya. Karena putaran leg kedua nanti akan digelar di stadion kandang mereka di stadion BBI Pare-Pare pada tanggal 10 Juni. 10 Juni. Ya, dengan hasil 1-1 di putaran di leg pertama ini, sekarang PSM peluangnya lebih terbuka karena akan main di kandang sendiri. Iya, kira-kira persiapan 3 hari dan Bali United juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk terbiasa di B.J. Habibie, Pare-Pare ya Blimangnya. Tekanan di Bali United juga makin besar makin besar. Karena harus menang di kandang Saya rasa Bali United tidak punya waktu istirahat. Mungkin besok dia udah langsung kembali. Karena waktunya sudah PSM dia kembali dan PSM bisa latihan di B.J. Habibie dan Bali United tidak bisa latihan di sana. Oh iya, betul. Itu masalahnya. Iya. PSM pasti dia memanfaatkan latihan di kandang dia pertandingan. Sedangkan Bali United dia harus mencari lapangan di luar itu. Itu yang membedakan persiapan yang 4 hari ke depan. Hanya bisa membiasakan diri dengan cuaca mungkin. Saya rasa besok mereka akan sudah sama-sama ke Makassar. Iya, betul. Karena recovery sudah tidak ada. Dan nanti kan juga nanti jangan lupa ya saksikan juga leg komentar ya ada ya. Di babak kedua di leg kedua playoff Liga Champion Asia ya Blimangnya di 10 Juni karena nanti juga ada live komentar dari kita ya Blimangnya. Iya. Oke, tentu saja selain hasil pertandingan yang menampilkan ternyata Bali United hanya bisa ditahan bisa bermain imbang. Iya, hanya bermain imbang Blimang 1-1 melawan PSM Makassar. Kita juga yang dinanti-nanti oleh Tribuners nih ada pengumuman pemenang salam selebrasi lokal nih. Ada 5 pemenang yang sudah kita pilih. Mungkin boleh sama Coach Wayan dibacakan nih yang 2 teratas. Oke, untuk pemenang kuis ya. Ya, salam semangat. Salam semangat. Iya. Ya, ini yang pertama ada R9 ya, underscore apa ini R9. Ini nama dari Rusia nih. Ya. R9 ini dari Rusia mungkin nih. Kemudian berikutnya ada Anwarka underscore. Kemudian ada Cat_Fanny. Oke, Bung Oscar boleh dibacakan. Arjuna _Cruz. Dan CT
Sweet. Oh, memang terakhir sweet dia. Ini orang Chile kan? Ya, ini Namanya sulit-sulit ya. ya, tapi sweet. Iya, selamat Manis untuk dia. selamat untuk para pemenang. Salam semangat dari selebrasi lokal kali ini, dan untuk momen legend nih yang udah mengikuti nanti akan diumumkan langsung di Instagram @tribunnews dan @akulokalaku_bangga. Jadi stay tune dan follow Instagramnya ya. Oke, sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk Coach Wayan Sukedane dan Bung Oscar Aravena sudah mengikuti live komentar ini, dan tentu saja rekan saya Bli Komang Agus Beswawan yang selalu setia menemani. Jangan lupa untuk terus dukung PSM Makassar dan Bali United karena ini bukan laga terakhir ya. Akan ada laga kedua dan nanti Bali United akan bermain di kandangnya PSM Makassar di Gelora BJ Habibie Parepare, dan tentunya juga makin panas nih karena ini adalah babak yang benar-benar penentuan ya. Betul. Oke, nantikan kebersamaan lagi untuk ngobrol seru selama pertandingan, dan tentu saja ada hadiah-hadiah menarik nantinya. Kami pamit, salam selebrasi lokal. Salam Selebrasi lokal.